Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Wiren dan kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul Kenapa Tuhan lahir di kandang domba? Kenapa tidak ada penginapan? Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari. Halo semua. Kita semua tahu bahwa Yesus Kristus bukan lahir di bawah pohon kurma, tetapi di kandang domba. Lukas 2 ayat 6-7 mencatat bahwa bayi Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, bagi teman-teman yang belum percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan turun ke dunia saja sudah merupakan sesuatu yang aneh. Ini ditambah lagi, Tuhan lahirnya di kandang domba. Seorang Mesias, raja di atas segala raja, yang begitu. Bentar, saya mau bahas dulu ya. Jadi dia klaim bahwa Yesus tidak lahir di bawah pohon kurma, tapi di kandang domba. Nah, nanti kita akan buktikan di akhir ya. Kita akan tes logika Tamparagi. Ya, kenapa dia bisa meyakini bahwa Yesus lahir di kandang domba? Ya, sementara yang kita yakini Yesus itu lahirnya bukan di kandang domba, tapi di bawah pohon kurma. Nanti saya jelaskan ya guys. Nanti kan kelihatan ya. Kalau logika Tamparagi ini sangat tidak meyakinkan guys. Tadi kita akan buktikan. Nanti total video sampai selesai ya. Nanti di akhir akan kita tunjukkan seperti apa logika Tamparagi sehingga kita bisa mengatakan bahwa keyakinan Tamparagi tidak berdasar gitu guys. Itu mulia. Seharusnya lahir di istana, tetapi ini lahir di kandang domba. Lalu satu lagi dia mengklaim bahwa tadi katanya aneh Tuhan datang lahir ke dunia. Jadi sebenarnya kalau dia mau pakai logika ya, suatu keanehan itu harusnya dia tidak dapat menerima itu. Karena kan bagi dia aneh itu. Tapi kenapa dia masih bisa menerima keanehan? Itu yang aneh guys ya. Kalau ada orang bisa menerima keanehan, aneh tentu tidak masuk akal langsung ya kan. Artinya ini justru itu yang aneh. Jadi sesuatu yang dikatakan dia bahwa Tuhan datang lahirkan ke dunia ini tidak itu aneh, justru lebih aneh lagi orang yang percayakan hal itu gitu. Jadi aneh guys. Nah, jadi tapi dia itulah, jadi udah tahu aneh dia masih saja percaya gitu. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Kenapa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan? Nah, pada video ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kedatangan seorang Raja Mesias adalah sebuah kepastian di kalangan Yahudi. Kita bisa tahu hal ini karena sampai hari ini, orang-orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias. Kenapa orang-orang Yahudi begitu yakin bahwa ada kedatangan Mesias? Karena nubuat tentang kedatangan Mesias sangat banyak di dalam perjanjian lama. Begitu banyaknya nubuat tentang kedatangan Mesias, sehingga orang Yahudi tidak mungkin untuk membantah bahwa Mesias akan datang. Tetapi, orang-orang bisa berselisih pendapat tentang siapa Mesias, karena begitu banyaknya nubuat. Sebagai contoh, semua Yahudi sepakat bahwa Mesias adalah Raja Agung yang akan mendatangkan kedamaian. Tetapi, ada yang menolak bahwa selain Raja, Mesias juga adalah hamba yang menderita. Seorang Raja Agung, sekaligus juga adalah seorang hamba, terdengar kontradiktif dan mustahil. Tetapi itulah yang kita percaya tentang Yesus Kristus. Yesus menggenapi semua nubuat tentang Mesias yang kontradiktif dan mustahil. Contohnya, Yeremia 23 ayat 5 berkata, "Lihatlah, waktunya akan datang, firman Yahweh, bahwa aku akan membangkitkan sebuah tunas yang benar bagi Daud. Seorang raja akan memerintah dan bertindak dengan bijaksana, serta melakukan keadilan dan kebenaran di bumi." Jadi ini ya, coba Anda bayangkan ya, ini bukanlah buat Yesus kalau kita pakai logika. Ya, coba. Bahwa aku akan membangkitkan ya sebuah tunas yang benar bagi Daud. Seorang raja akan memerintah dan bertindak dengan bijaksana serta melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Pertanyaannya, kapan Yesus menjadi raja? Kapan pernah dia memerintah ya dan bertindak dengan bijaksana sehingga dia bisa melakukan keadilan dan kebenaran di bumi? Kapan? Coba. Karena untuk bertindak dengan bijaksana serta melakukan keadilan dan kebenaran di bumi itu harus jadi raja, harus memerintah. Maka di sini dikatakan seorang raja akan memerintah. Pertanyaannya adalah kapan Yesus memerintah, guys? Jadi jelas ini bukan buat Yesus ya. Ini kalau pakai logika sederhana ya. Nah,
raja yang memerintah ya. Itu kalau kita lihat dari sejarah para nabi itu adalah contohnya kayak Raja Daud ya, Salomo, termasuk Nabi Muhammad. Nah, itu jangan lupakan Nabi Muhammad itu adalah raja ya. Dalam artian dia pemimpin, khalifah. Khalifah itu bisa diartikan dalam kata lain itu adalah pemimpin itu adalah raja. Karena beliau punya kekuasaan gitu kan. Dia menguasai Arab gitu kan, kota-kota di Arab. Bahkan memperluas wilayahnya hingga ke daerah luar gitu kan. Nah, jadi dan Nabi Muhammad itu memerintah dengan adil, tidak bijaksana ya memerintah. Jadi kalau ini dicocokkan dengan Nabi Muhammad itu cocok sekali ya. Nabi Muhammad itu kan memerintah dan tidak dengan bijaksana serta melakukan keadilan yang ada di bumi. Makanya dia mengubah ya bangsa Arab yang dahulunya itu ya bangsa jahiliyah yang mana buat kerusakan di bumi, menyembah berhala ya, mengotori rumah Tuhan, rumah Allah dengan Ka'bah dengan berhala-berhala mereka. Bahkan mereka melakukan banyak kekejian ya, maksiat ya, ya tidak pakai aurat, anak perempuan dibunuh karena malu gitu kan, dan segala macamnya. Jadi Muhammad itu merubah itu semua. Suatu yang tidak adil ya Nabi ubah dengan tindakan bijaksana ya, serta melakukan keadilan yang ada di bumi. Nah, itu poinnya guys. Jadi ini lebih tepat ditujukan kepada Muhammad sebenarnya, karena Yesus tidak pernah memerintah, sehingga dia tidak yang bijaksana serta melakukan keadilan dan di bumi tidak bisa, karena dia tidak memerintah guys. Dia bukanlah raja memerintah gitu. Bahkan itu dirikan itu olo-olo. Jadi kalau anda lihat ya itu dia kan gini, ada orang meyakini bahwa ya kita lagi meyakini bahwa dia adalah raja Yahudi sampai dikaitkan dengan ayat ini gitu kan, memerintah padahal dia nggak pernah memerintah. Itu jadi olo-olo guys, olo-olo oleh orang-orang Romawi dan orang Yahudi kan. Di salib itu dibikin tuh raja orang Yahudi. Kenapa olo-olo? Karena dia nggak menjadi raja. Jadi berarti nubuatannya gagal, berarti bukan untuk dia gitu. Makanya sama kayak gini, misalnya kayak ada kayak kita nih dikatakan bahwa Presiden Indonesia tahun 2024 rupanya nggak jadi presiden. Nah, itu dia olo-olo gitu kan. Nah, jadi guys ya, itu poinnya. Jadi kita harus lihat konteks ayat ini dengan fakta di lapangan gitu. Dan Yesus tidak pernah faktanya memerintah, apalagi melakukan keadilan yang ada di bumi, karena dia bisa melakukan itu karena nggak punya kekuasaan, karena tidak memerintah guys, tidak menjadi raja bahkan kan. Setahu saya, semua orang Yahudi sepakat bahwa ini adalah nubuat tentang Mesias. Kemudian, Yesaya 40 ayat 10 berkata, "Lihatlah, Tuhan Yahweh akan datang dengan kekuatan tangannya dan lengannya memerintah bersamanya. Lihatlah, upahnya ada bersamanya dan pahalanya ada di hadapannya." Jadi gini ya, perkataan lihatlah Yahweh akan datang dengan kekuatan tangannya dan lengannya memerintah bersamanya. Lihatlah upahnya ada bersamanya dan pahalanya ada di hadapannya. Ini bukan berarti memerintah seperti memerintahnya manusia. Ingat ya, dia Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak sama kayak manusia. Tuhan memerintah ya, datang dengan manusia datang itu beda guys. Ya. Makanya analoginya kan akan datang dengan kekuatan tangannya. Ini analogi, perumpamaan. Karena gini ya, di Alkitab itu dikatakan bahwa ayatnya berbunyi bahwa tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan Allah gitu. Jadi nggak ada yang sama. Bahkan dikatakan Allah bukan manusia. Jadi tangan di sini maksudnya adalah suatu hal yang kayak perumpamaan gitu guys. Sama kayak presiden memerintahkan dengan tangan besi. Itu bukan tangannya dari besi, bukan kan, tapi itu hanya perumpamaan gitu. Jadi cara memerintah gaya memerintah itu dengan tangan besi gitu. Nah, jadi ini bukan literally seperti kayak raja yang dengan tangan fisiknya gitu, bukan. Jadi sekali bedakan ya, tolong bedakan antara Tuhan dengan makhluk ya. Ini maksudnya bukan datangnya seperti makhluk. Ya. Jadi kayak contoh kayak misalnya ketika nabi-nabi buat mukjizat ya, itu Tuhan datang. Ya, jadi Tuhan tuh datang tanpa perlu dia tuh berubah menjadi makhluk gitu, ya kan? Jadi bahkan datang di sini bukan berarti datangnya jadi ada yang bisa bayangkan Tuhan itu datang seperti manusia datang, misalnya pakai misalnya terbang atau pakai apa lagi itu enggak. Tuhan enggak seperti itu, karena Tuhan itu tidak ada yang sama serupa sebanding sama dengan dia gitu. Kita nggak bisa membayangkan Tuhan itu seperti apa, karena nggak ada yang satu pun sama dengan dia gitu, yang serupa.
Jadi kita nggak bisa bayangkan tentang zat Tuhan itu, ya kan? Karena tidak ada yang sama, serupa, sebanding sama dengan dia gitu. Jadi datangnya Tuhan itu beda dengan datangnya manusia ya, atau makhluk gitu. Dan Zaharia 2 ayat 10 berkata, bersoraklah dan bersukacitalah, hai putri Sion. Sebab lihatlah, aku datang dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Firman Yahweh. Ini sama seperti aku datang dan hadir di tengah-tengahmu gitu. Maksudnya itu bukan dia tuh datang berubah di manusia lalu di tengah-tengah Israel, bukan begitu guys. Ya, dikatakan tidak ada situ tuh kata bahwa dia akan jadi manusia, enggak. Datang sih maksudnya gini ya. Ada jangan samakan sekali lagi Tuhan dengan manusia. Kalau manusia memang datang dengan misal dengan kendaraan, dengan apa gitu kan. Tapi kalau Tuhan nggak seperti itu. Jadi jangan pernah bayangkan Tuhan tuh sama seperti manusia sehingga nanti Anda tuh kan kacau logikanya. Kalau manusia ya datangnya betul-betul datang ke situ di tengah-tengah. Tapi kalau Tuhan kan tidak seperti itu. Ya. Kan Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang dia pernah mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup memandangku, melihatku, karena gunung-gunung mungkin pun akan hancur gitu, karena nggak sanggup gitu kan. Jadi lihat di sini maksudnya itu adalah tanda-tandanya bahwa dia tuh hadir di tengah-tengah gitu. Sama seperti ketika dia hadir di depan Musa berupa duri atau bakar, itu bukan dia, tapi tanda-tandanya. Dia Musa mencari, oh Tuhan di sini, bukan Tuhan di situ dalam arti fisiknya, bukan. Tapi tandanya dia ada di situ gitu guys. Nah Tuhan itu kan bukan api yang terbakar itu gitu loh guys. Nah, jadi di situ punya jadi kesalahan berpikir kita adalah atau mereka ini adalah mereka menyamakan Tuhan dengan manusia, sehingga ketika dikatakan Tuhan datang ke tengah-tengah manusia, ke tengah-tengah kita, itu artinya mereka membayangkan manusia datang gitu. Seperti manusia gitu kan. Nah itu disitu kacau guys. Jadi itulah kenapa kalau kita harus bisa pisahkan dulu ya. Tuhan itu apa, manusia itu apa, sehingga kita bisa petakan tuh. Contoh lagi misalnya kayak presiden dengan tetangga kita misalnya atau warga sekitar. Dikata misalnya presiden akan datang dan berada di tengah-tengah kita. Nah, maksudnya belum tentu dia datang ke sini gitu ke tengah kita, tapi bisa berupa melalui streaming gitu kan. Jadi dia hadir di tengah-tengah kita berupa tayangan streaming misalnya. Ditempatkan situ ada kayak layar proyektor segala macam. Di situ dia tetap ada di Jakarta presiden kita gitu. Tapi dia berbicara dengan kita seakan-akan dia di depan kita gitu. Di depan kita di arah proyektor itu guys. Nah, jadi itu maksudnya di tengah-tengah kita. Jadi seakan-akan begitu, padahal bukan. Jadi harus paham ya. Makanya harus jadi samakan semuanya. Anda seperti sama dengan tetangga Anda. Ya jangan samakan dengan Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan adalah sesuatu yang berbeda yang nggak bisa kita artikan bahwa datang ke tengah-tengah kita itu adalah dia berubah di manusia, enggak. Sama kayak misalnya kayak contoh sederhana lah ya, kayak lagi Tuhan ya, kayak misalnya kayak angin datang ke tengah-tengah kita. Angin aja tidak berubah di manusia kan. Maksudnya tuh atau apa datang ke tengah kita, misalnya ya jin atau apapun itu ya, dia tetap itu, tapi kita tidak menyadari ada dia gitu. Jadi apalagi Tuhan gitu. Jadi jangan pernah bayangkan mengasumsikan sehingga kalau dikatakan Tuhan berada di tengah-tengah kita itu dia berubah di manusia gitu. Karena tidak ada situ dikatakan dia berubah nggak ada guys. Di situ poinnya. Pada kedua ayat ini, kita bisa melihat bahwa Yahweh sendiri yang berkata bahwa yang akan datang adalah Yahweh sendiri. Setahu saya, mayoritas orang Yahudi menolak bahwa ini adalah nubuat tentang Mesias, karena mereka menolak ide bahwa Sang Mesias yang akan datang adalah Yahweh itu sendiri. Nah, kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang perbedaan pendapat tentang Mesias antara Yahudi dan Kristen. Tetapi, kita akan fokus melihat nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus dulu. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana ceritanya nubuat-nubuat itu digenapi. Nubuat tentang kelahiran Mesias di Betlehem ada di Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, sekalipun engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, namun daripadamu akan bangkit bagiku, seorang yang akan memerintah Israel, yang sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, sekarang dan selamanya. Nubuat. Jadi ya gini, maksudnya itu apa ya? Nih.
kita tahu yang ada dari dulu sekarang ya selama itu hanya Tuhan, hanya Allah, hanya Yahweh, nggak ada yang lain. Kita sebutnya sebagai Allah, mereka sebutnya sebagai Allah, Yahudi sebutnya sebagai Yahweh. It's okay, itu hanya perbedaan dari nama saja, tapi tetap sosok yang sama. Nah, sosok Yahweh ini yang mereka sebut Yahweh atau Allah atau Allah ini, ya Tuhan itu sudah ada sejak dulu, pada waktu itu, dulu ya sebelum semuanya ada, lalu pada waktu itu hingga selamanya akan ada. Nah, dia hadir jadi raja itu maksudnya bukan dia tuh berubah jadi manusia gitu, bukan. Maksud tuh dia tuh akan datang untuk memimpin memimpin Israel dengan mengutus nabi gitu. Jadi kayak misalnya kayak kita misalnya kayak kita mau memerintahkan, misalnya Indonesia mau memerintahkan negara atau Belanda dulu ya, Belanda mau memerintahkan Indonesia, Nah itu Belanda bukan raja datang sini, bukan, tapi dia kirim pasukannya, utusannya gitu. Kamu utusannya untuk mengatakan bahwa kalian mau nggak tunduk kepada raja kami. Jadi bukan dia langsung gitu guys. Nah itu baru manusia, apalagi ini Tuhan gitu. Jadi jangan, ini adalah dua konteks yang berbeda. Satu itu yang ada selama-lamanya, tapi yang datang itu bukan dia. Itu hanya ya semacam metafora bahwa dia tuh sudah saatnya dia tuh peduli pada Israel gitu, ya kan? Untuk mengakhiri ya dari kan waktu itu kan Israel lagi dijajah guys gitu, lagi dijajah gitu kan, sehingga dia itu akan mengutus nabi yang akan mengingatkan mereka gitu, akan kembali kepada ajaran Musa gitu guys, gitu kan. Jadi supaya mereka ini tewas dari penjajahan gitu. Jadi tujuan Yesus Nabi Isa diutus itu agar membuat mereka ini kuat lagi kayak waktu zaman Daud dulu, Salomo. Nah, untuk menjadi kuat mereka harus kembali ke ajaran Musa, ajaran Daud, Salomo. Yang mana Nabi Yahudi kan sudah melenceng, sehingga mereka tuh Tuhan itu ibaratnya Tuhan itu tidak ridho sama mereka, sehingga mereka dibiarkan dijajah sama Romawi, dijajah Yunani gitu kan, karena Tuhan tidak ridho pada mereka. Nah, untuk itu ya Tuhan pengen membalikkan kekuasaan kepada mereka. Ya, makanya diuji mereka, diutuslah Yesus kepada mereka, utusan. Agar mereka tuh kembali ke ajaran nabi-nabi sebelumnya, sehingga mereka tuh menjadi kuat lah. Jadi Tuhan tuh ridho lagi dan akan membantu mereka. Tapi faktanya mereka tidak mau kan? Mereka tetap aja membunuh nabi-nabi, menolak Yesus gitu kan. Jadi tawaran Tuhan itu tidak mereka terima. Ya wajar kalau mereka tidak jadi wajar tidak ada raja memerintah mereka, karena mereka terus dijajah oleh Israel. Itu karena membangkang mereka terhadap apa yang Tuhan utus, yaitu Yesus sendiri guys. Tentang Mesias lahir di kandang domba, ada di Mika 4 ayat 8. Dan engkau, menara kawanan domba, benteng putri Sion. Pemerintahan yang terdahulu akan datang dan kembali kepadamu. Kerajaan bagi putri Yerusalem. Jadi dan engkau menara kawan domba, benteng putri Sion. Jadi Tuhan itu mengibarkan orang-orang Israel seperti menara kawanan domba dan benteng putri Sion gitu. Jadi mereka tuh memang itu kulturnya, yaitu pengembala domba dan dulunya itu ya benteng yang kuat, karena raja-raja yang hebat dulu kayak Daud dan Salomo. Maka dikatakan bahwa pemerintah yang terdahulu akan datang dan kembali kepadamu, kerajaan bagi putri Yerusalem. Itu kalau mereka taat, gitu kan? Ya kan? Jadi Allah akan uji mereka. Ya, kalian pemerintahan yang terdahulu, ingat kan? Pemerintahan kayak dahulu kayak Daud, Salomo itu kan patuh pada Allah. Pada Yahweh yang diutus itu mereka terima ya. Daud, Salomo mereka patuh, Ibrahim, Musa kan. Nah, lalu mereka melenceng ini. Nabi-nabi datang setelah itu dibunuh-bunuhin kan, disiksa, termasuk Yesus sendiri gitu. Sehingga janji ini tidak mereka ambil kesempatan ini gitu. Sehingga Yahweh membiarkan mereka tanpa raja guys gitu. Jadi ini perjanjian nggak berlaku gitu. Jadi yang terdahulu akan datang kembali kepada, bukan katanya akan datang. Nah ini kan data ini kan tentu nggak bisa kan belum terjadi, sehingga ada syarat yang harus dipenuhi guys gitu. Tapi Anda lihat bagaimana pembangkangnya orang-orang Yahudi ini,
Sehingga apa mungkin ketika orang-orang Yahudi membangkang, Tuhan memenuhi janjinya gitu. Dikasih itu pada mereka, sedangkan mereka ini tidak patuh gitu. Apa kayak kita berjanji pada kita. Nah, kalau kamu rajin belajar, dapat ranking, kamu nanti akan dikasih hadiah lagi waktu kamu berprestasi, waktu kamu juara. Kamu dulu dikasih sepeda kan, nanti kamu akan dikasih motor. Tapi anak kita nggak seperti itu rupanya, dia malas belajar, nggak dapat ranking. Ya masa kita kasih juga gitu guys. Nah, sama seperti ini gitu. Jadi janji ini tidak bisa, makanya kenapa Israel itu tidak ada raja memerintah, padahal dibuatkan begitu ya karena mereka tidak menepati mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi bukan harapan ya, maksudnya tidak lulus ujian Tuhan guys. Nah itu Tuhan ini bukan dia nggak tahu, mereka nggak lulus ujian itu, dia tahu karena dia sudah ya dia kan nggak tahu Tuhan semuanya. Tapi itulah buktinya kalau mereka ini tidak taat pada perintah Yahweh. Bahkan Yesus yang datang pun mau mereka bunuh gitu. Nah itu bukti bahwa ya tidak mungkin Tuhan itu mau menjadikan seorang di antara mereka itu raja yang memerintah Israel, bukan lagi dalam jajahan Yunani Romawi, tapi independen. Tapi tidak terjadi karena mereka membangkang guys. Nah, sebenarnya tidak ada catatan secara literal bahwa Yesus lahir di kandang domba. Tetapi, kita tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba karena disebutkan bahwa Yesus dibaringkan di dalam palungan. Jadi gini guys ya, palungan itu kan artinya suatu tempat yang mana ada ceruk gitu. Palungan. Jadi kalau Anda tahu palung itu adalah suatu tempat yang cekungan lah gitu. Palungan itu cekungan. Nah, jadi bagaimana bisa jadinya kandang domba gitu. Nah, makanya ini menjadi hal yang misterius gitu kan. Nah, ini kan catatan Lukas ya, catatan Lukas. Jadi Lukas mencatat ya, ketika mereka di sana, ingat ya, mereka ini kan mencatat bisa jadi apa mereka lihat, bisa jadi mereka dengar desas-desus gitu kan. Karena mereka adalah pencatat sejarah gitu. Jika kalau pencatat sejarah itu kan nggak mesti semuanya mereka lihat. Tentu juga mereka mengumpulkan informasi dari apa yang orang-orang bicarakan, rumor, desas-desus segala macam gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh penulis kitab ini. Jadi dan ini bisa kita tes gitu kan, logiknya di mana gitu kan, apakah ini masuk apa tidak. Makanya di sini cuma dikatakan bahwa ia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, palungan anggaplah itu palungan yang untuk tempat membesarkan domba, anggaplah ya. Jadi palungan itu kan kayak cekungan, kayak tempat wadah apa gitu guys. Nah, tapi ingat ya, palungan itu bisa ada di mana saja. Bisa ada di kandang domba, bisa ada di luar kandang domba, bisa di mana saja guys. Jadi palungan ini sekarang palungan apa dulu gitu. Nah itu jadi entah dari mana kan dikatakan tidak ada yang informasi yang dia tuh ada di kandang domba itu kan itu cuma asumsi. Jadi itu bukti bahwa itu cuma asumsi ya, kandang domba itu asumsi. Yang pastinya ya Lucian Lukas ada di dalam palungan. Nah, jadi kita tuh mereka tuh seperti mengasumsikan sendiri gitu. Oh palungan ini ada di dalam kandang domba, padahal tidak ada keterangan itu. Jadi hanya rekaan saja guys, asumsi gitu kan. Jadi yang kita ketahui hanya palungan gitu. Jadi kandang domba itu suatu hal yang mereka reka-reka gitu kan. Entah dari mana tanya kita juga nggak tahu. Tapi kita meyakini beliau bukan lahir di dalam palungan, tapi di bawah pohon kurma. Nanti kita akan sampaikan di akhir. Kenapa kita lebih yakin dia itu ada di bawah pohon kurma? Kita akan tonton sampai selesai ini ya, dan kita akan nanti bisa menyimpulkan seperti itu guys setelah kita tonton sampai selesai video ini. Jadi, ada kemungkinan tempat Yesus dilahirkan bukan kandang domba biasa, tetapi sebuah menara kawanan domba. Menara kawanan domba, yang bahasa aslinya adalah Migdal Eder ini, adalah sebuah bangunan. Jadi hanya berdasarkan sebutan Yahweh kepada mereka ini adalah menara kawanan, menara domba, benteng putih Sion. Lalu dia mengasumsikan bahwa Yesus lahirnya bukan di kandang domba, tapi di menara domba. Ini kan guys pemikiran yang menyambungkan sesuatu yang tidak nyambung gitu. Kok bisa ya? Coba Anda bayangkan ya. Tadi kan Yahweh menjuluki orang Israel itu sebagai kawanan putih Sion. Wahai, mereka sebutannya itu kan. Wahai kawanan menara domba, benteng putih Sion.
Itu kan julukan berarti. Bahwa mereka ini dijuluki sebagai menara kawanan domba dan benteng putih Sion. Nah, jadi karena bisa itu dipakai untuk mengatakan Yesus lainnya bukan di kandang domba, tapi di menara kawanan domba gitu guys. Jadi ini mencoba menyambung sesuatu yang nggak ada relevansinya sama sekali. Julukan kok dipakai untuk makanya itu guys ya, kita bisa lihat bahwa mereka ini menentukan sesuatu itu memang berandai-andai dan menyambungkan sesuatu yang tidak nyambung gitu. Paham ya? Jadi makanya bersimpang siur, ada yang dikatakan di kandang domba, ada yang di tempat lagi mengatakan di menara gitu guys, berdasarkan dari yang tadi. Itu hanya julukan gitu kan, ada hubungan sama Yesus dan di menara menara kawan domba gitu. Di seperti itulah guys. Jadi kandang domba pun tidak tuliskan di akhir tadi gitu kan. Jadi itulah. Jadi mereka suka berfantasi dan memainkan sesuatu yang tidak tertulis gitu. Nah, itu kacau guys. Jadi kalau kita memang alkitabi ya kita cukup sampaikan apa yang ada di Alkitab, yaitu di palungan sudah selesai. Ya palungan di mana kita nggak tahu. Palungannya di menara kawanan domba, kayak menara domba kita nggak tahu. Penting palungan gitu kan. Nah, jadi berdasarkan informasi yang di Alkitab gitu. Tapi tetap berdasarkan informasi yang kita pun kita kurang yakin juga. Kenapa? Nanti kita sampaikan di akhir guys ya. Kalau nonton videonya sampai selesai, Anda akan tahu nanti ya logikanya seperti apa. Menara bertingkat. Tempat ini adalah tempat khusus untuk sekelompok gembala yang memelihara anak-anak domba tidak bercacat celah untuk dijadikan kurban persembahan yang akan dikirim ke Bait Suci Yerusalem. Di Migdal Eder ini, ada imam yang bertugas khusus untuk memastikan bahwa domba betina yang akan melahirkan anak dibersihkan dan dirawat agar anak domba yang baru lahir tidak. Ini perlu dipahami ya, yang ingat-ingat ya, bahwa tempat menara kawanan domba itu bukan tempat sembarangan, bukan kandang domba biasa yang dimiliki oleh penduduk biasa, bukan. Tapi diperhatikan, diawasi oleh pendeta guys, oleh priest gitu kan, bahasa Inggrisnya priest ini mungkin bisa rabi, tapi tidak orang penting, orang yang menjalankan hukum Taurat ya. Ingat ya, orang-orang ini bukan orang sembarangan loh. Di menara kawanan domba itu suatu tempat yang sakral, bukan kayak kandang domba biasa. Di tempat ini tentu karena tempat yang sakral tentu akan diawasi dan penelitian dikatakan bahwa pendeta atau di situ rabi kan yang ngurus itu semua, yang mengawasi dan yang memanage itu semua gitu kan. Sehingga ini tempat umum berarti kan. Ini kandang domba pribadi itu beda dengan menara kawanan domba. Menara kawanan domba ini tempat publik, sehingga bisa diakses siapa saja dan tempat umum yang orang banyak tahu dan banyak situ gitu, karena tempat itu tempat umum. Dan poinnya adalah di situ bercokol atau keluar masuk atau hadir sering diawasi ya, di supervisi, di manage oleh para pendeta. Ini kan penting untuk ritual penyerahan anak domba yang bercacat kan, itu yang perlu ada garis bawah itu ya. Ini penting nanti untuk ke kajian berikutnya gitu kan, ke kajian nanti di akhir video gitu. Cacat atau terluka setelah kelahirannya. Jadi, kelahiran Yesus di menara kawanan domba mempunyai makna bahwa Yesus adalah anak domba Elohim yang tidak bercacat celah dan dipersiapkan sebagai kurban penghapusan dosa sejak kelahirannya. Jadi ini kan asumsi sendiri. Jadi kita tahu sekarang kenapa mereka mengasumsikan bahwa Yesus itu penebus dosa begitu. Karena mereka menyambungkan sesuatu agar sesuai dogma gitu guys. Dogmanya kan harusnya Yesus datang untuk tebus dosa manusia. Ya dibuatlah seperti ini gitu kan. Dicocok disambung-sambung dengan kaitan dengan tadi, itu hanya julukan, nggak ada di situ disebutkan tentang Yesus, nggak ada. Ya itu hanya julukan wahai kawanan menara kawanan domba, wahai benteng Sion, itu julukan kepada orang-orang ini gitu, bukan nubuatan untuk Yesus, bukan kan? Jadi ini kita sekarang tahu kenapa hal ini terjadi, kenapa Yesus itu agar sesuai dengan dogma gitu guys. Nah, jadi kita tahu bagaimana runtutannya gitu kan, sehingga terjadi seperti itu. Konsep dan nubuat mengenai kurban penghapusan dosa ini sudah ada sejak Kejadian 3 ayat 21. Di situ, Yahweh membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada Adam dan istrinya untuk menutupi kemaluan mereka. Penggunaan anak domba yang tidak bercacat celah. Jadi tadi penebusan itu nggak ada hubungan dengan penebusan dosa. Jadi ketika dikatakan situ bahwa Tuhan itu menutupi dengan pakaian domba ya.
untuk Adam Hawa itu nggak ada hubungan sama penebusan dosa. Coba ada bayangkan ya. Karena kulit domba itu kan memang jadi pakaian zaman dahulu ya. Bahkan sampai sekarang masih jadi pakaian di kulit domba. Jadi salah satu bahan pakaian. Jadi apa relevansinya dengan itu penebusan dosa? Karena memang Tuhan menciptakan domba ya bulunya untuk jadikan pakaian salah satunya gitu kan. Jadi apa hubungan dengan penebusan dosa gitu? Maka ini adalah sesuatu yang dicoba dihubungkan tapi nggak ada relevansinya kayak sama sekali gitu kan. Jadi Anda bayangkan ya, semua orang itu rata-rata ya membuat pakaian itu dari menutupi tubuhnya, ada dari kulit domba, dari kulit apa gitu kan. Dari itu hal biasa gitu. Jadi Tuhan tuh mengajarkan kepada Adam Hawa kalau kalian tuh bisa buat pakaian dari bulu domba gitu. Itu aja poinnya guys. Ya, yang masuk akal di itu aja. Nggak ada hubungan sama penebusan dosa gitu, ya kan? Sebagai kurban penghapusan dosa, bisa kita temukan sangat banyak di dalam Alkitab. Salah satunya adalah kisah domba yang disediakan Yahweh bagi Abraham sebagai pengganti Ishak. Nah, di sini kita tahu bahwa coba Anda bayangkan kalau Tuhan tidak mengganti apa yang mereka katakan Ishak ya, kita yakin Ismail ya. Anggaplah itu Ishak sekalipun ya, mau Ishak Ismail serahlah ya. Kalau Tuhan tidak mengganti itu dengan domba, apa yang terjadi? Orang akan mengatakan, oh Tuhan kejam. Ya dong, masa manusia, coba Anda bayangkan ya, manusia diperintahkan untuk mengorbankan manusia. Ini kan suatu hal yang ada lihat di film-film ya, itu kan suatu hal yang bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh antagonis kayak iblis, setan, orang jahat kan. Dia biasa ya kalau ada lihat ya di cerita atau film-film ya, Anda kan lihat itu. Bagaimana kalau tokoh antagonis ini ingin selalu tumbal. Jadi itu katanya istilahnya tumbal. Nah, kalau tumbalnya berupa hewan masih mending gitu kan. Saya minta tumbal 5 ekor kambing masih masuk akal. Hewan gitu kan. Tapi kalau ada tokoh antagonis ya di film kalau nonton film atau baca buku cerita-cerita gitu kan. Nah, kalau ada suatu tokoh antagonis atau makhluk ya atau ya misalnya iblis setan ya, biasanya iblis setan biasa guys, atau tokoh antagonis yang jahat gitu kan. Pasti mintanya adalah saya minta tumbal manusia. Nah, lebih ekstrem lagi manusia yang masih perawan atau manusia yang masih kecil lah gitu. Nah, jadi sesuatu yang kita paham, korban manusia itu hanya diminta oleh sesuatu yang jahat. Karena Tuhan nggak mungkin meminta korban manusia, nggak mungkin, ya kan? Ya kan? Karena gini guys ya, manusia itu kan ciptaannya, jadi bagaimana bisa dia tuh mengorbankan menzolimi ciptaannya gitu, ya kan? Karena jadi gini, jadi itulah kenapa Tuhan itu menciptakan hewan, ya kan, untuk dikorbankan, bukan manusia. Nah, jadi itu sebenarnya untuk menguji saja apakah Abraham ini taat atau tidak gitu, dan faktanya Abraham taat gitu kan, sehingga dengan ketaatan itu Allah ganti itu dengan domba. Jadi gimana pun kita bisa paham logikanya bahwa tidak akan pernah Tuhan itu mau mengorbankan manusia, nggak akan pernah guys. Itu hanya testing dan tidak terbukti. Jadi justru bukti dia akan mengganti itu, bahkan di saat akhir dia akan mengganti itu dengan domba. Ini tidak akan ada ceritanya Tuhan tuh mengorbankan manusia, itu tidak ada ceritanya. Itu hanyalah tes gitu. Misal gini, kayak kayak gertak sambal, maksudnya tuh kayak apa, lebih tepatnya bukan gertak sambal tapi tes. Kalau ibaratnya misal gini ya, misal kita pengen tes misal kita pengen tes kesetiaan dari apa misalnya ya misal suatu hal yang kita bayangkan itu adalah sesuatu yang pengen kita tes sama orang lain. Nah, kita nggak tega melakukan itu gitu kan. Tapi kita hanya kayak contoh kayak ini, kayak gini contoh, kayak Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu kan pernah didatangi oleh dua orang wanita yang mengakui bahwa mereka adalah ibu dari anak yang sama. Nah, Nabi Muhammad itu pengen ngetes nih. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang cerdas, dia tes nih kan. Oke, ini kalau gitu, kalau ini memang anak kalian ya, masing-masing mengaku itu buktikan ini siapa, ya sudah gini aja lah, udah pada pusing kata Nabi kan. Jadi ini hanya apa aja guys ya, sebenarnya nggak gitu, kurang lebih kayak gitulah yang kata Nabi ya, kurang lebihnya. Tapi bukan seperti itu, jangan ada
kira Nabi ngomongnya gitu, bukan. Satu ya kayak semacam itulah. Kalau apa? Kalau itu kita gini aja, anak ini kita akan belah dua aja. Yang satu belah untuk ibu ini, satu lagi untuk ibu itu. Untuk ibu satunya. Nah, ini Nabi melakukan ini untuk mengetes apakah ini betul-betul ibunya apa tidak. Karena ibu yang real itu tidak akan tega dari potong belah dua, nggak mungkin. Bagi dua nggak mungkin, dipotong. Ya kan dipotong, di lukai sedikit aja nggak rela ya. Nah, ini momen itu bukan berarti hendak benar-benar melakukannya, hanya tes guys. Sama kayak Tuhan. Tuhan hanya ngetes manusia, apa kata atau tidak. Maka dia ngetes dengan, coba kau makan anakmu. Untuk melihat sejauh apa ketaatan Abraham. Sama kayak Nabi Muhammad tuh pengen lihat sejauh mana ini ibunya gitu. Jadi apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham sama yang dilakukan Nabi Muhammad kepada ibu-ibu tadi gitu. Dan apa yang terjadi? Dua ibu tadi, satu ibu itu mengatakan bahwa ya udah potong dua aja. Yang ibu lain mengatakan, oh jangan dipotong, kasihkannya sama ibu itu, saya nggak mau anak itu dipotong dua. Nah, belah dua gitu. Nah, itu menjadi dia membuat tahu akhirnya, oh ternyata ibu yang asli adalah ibu yang menolak anaknya dipotong belah dua. Kenapa? Karena nggak mungkin ibu kandung tuh mau anaknya potong belah dua, nggak mungkin. Nah, jadi itu logika cerita Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tahu ibunya adalah yang ini yang menolak anaknya potong belah dua. Nah, ibu saja begitu sama anaknya, nggak mau anaknya dibelah dua, hanya untuk agar anak itu bisa dimilikinya. Enggak, biarlah anak itu nggak dimilikinya, yang penting jangan dibelah dua, jangan dia apa-apain gitu kan. Dia ikhlas ngasihkan kepada ibu. Nah, apalagi Tuhan, nggak mungkin Tuhan tuh rela melihat ada manusia yang dikorbankan untuk dirinya, untuk manusia lain. Nggak mungkin guys, nggak mungkin. Jadi kalau ada Tuhan seperti itu sama kayak ibu tadi ya. Ibu tadi rela, ya udah potong belah dua aja, satu ke ibu itu, kasih saya satu lagi. Masa Tuhan sama seperti itu kan nggak masuk akal. Makanya Tuhan mengganti Ishak atau Ismail dengan domba. Sama kayak Nabi Muhammad juga nggak jadi. Oh enggak, saya cuma ngetes saja gitu kan. Sama kayak Tuhan juga secara eksplisit dengan ganti dengan domba itu dia pengen memberitahu kalau dia cuma ngetes. Akhirnya tidak jadi dibelah anak tadi kan, dikasih ke ibunya yang kandungnya asli. Ini juga Allah itu ganti dengan domba gitu. Jadi itu dibukti bahwa sepanjang logika ya tidak masuk akal kalau Tuhan tuh mau mengorbankan manusia, nggak mungkin guys. Maka diganti dengan domba. Kecuali kejadian nih, memang Ishak ini memang atau Ismail ini disembelih, oke, bisa kita jadikan Yesus juga seperti itu. Tapi kan tidak terjadi guys. Jadi kalau ada pakai logika, tidak akan mungkin ada manusia aja nggak tega mengorbankan manusia lainnya, apalagi Tuhan. Ya, jadi logika terus kita pakai ya untuk meyakini sesuatu gitu. Pernyataan bahwa Yesus adalah anak domba yang akan dikurbankan dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1 ayat 29. Dan tentunya, realisasi Yesus sebagai anak domba yang dikurbankan adalah penyalibannya di atas kayu salib. Sekali lagi ya, Quran mengatakan bahwa itu bukan Yesus, tapi seseorang yang diserupakan dengan dia. Bisa jadi Yudas, bisa jadi, karena Yudas adalah seorang pengkhianat. Ya, jadi itu bukan Yudas, bisa jadi. Tapi bukanlah Yesus. Nah, lalu pertanyaannya di mana Yesus? Nah, seperti kata-kata dia sebenarnya menginformasikan di mana dia ketika terjadi peristiwa penyaliban. Dia berkata bahwa akan terjadi minta suatu tanda dariku. Tanda maksudnya adalah tanda kenabian, mukjizat, ya. Tanda dariku, minta tanda dariku. Nah, aku tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada mereka selain tandanya Yunus atau Jonah gitu. Nah, seperti Yunus atau Jonah tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam bumi. Jadi dalam peristiwa penyaliban yang selama hampir 3 hari 3 malam itu ya, nggak sampai, itu Yesus ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, jadi dia tuh nggak disalib, dia ada di dalam perut bumi, bukan di atas tiang salib. Nah, jadi kalau Anda dengarkan informasi Yesus yang baik, Anda akan tahu dia di mana pada saat peristiwa penyaliban. Nah, yang dilihat mereka tentu Yesus. Kenapa? Karena mata bisa menipu. Ya, kalau namanya Tuhan Allah mengatakan bahwa diserupakan, ya diserupakan. Jadi nggak ya sama persis gitu guys. Namanya yang menyerupakan dengan Tuhan gitu. Jadi
Ada bayangkan ya di Cina saja, saya sering sampaikan ini di video saya ya. Itu ada kejadian 5 kali lebih saya tangkap. Ada orang yang ditangkap 5 kali lebih ya, sampai lebih 5 kali itu karena dikira narapidana yang kabur. Saking miripnya guys. Di polisi kecil gitu kan. Kalau polisi ini tidak investigasi berlanjut, dia tidak akan dilepaskan. Tapi kan polisi investigasi berlanjut, oh enggak, ini bukan orang itu, hanya mirip saja gitu. Tapi kesalahan itu dilakukan oleh kepolisian 5 kali betul guys. Anda bayangkan dulu, ya kan? Nah, itulah bukti bahwa mata bisa nipu. Ya kan? Jadi kita harus lihat di mana Yesus berada pada waktu itu dan kalau dengan kata dia, karena akan yakini dia ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, ya. Dan dia tidak mati. Karena seperti Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan, nggak mati. Jadi tidak mati. Nah itulah tandanya, tanda kenabiannya, tanda mukjizatnya. Tanda ya kenabian itu mukjizat. Kalau dia mati, artinya dia tidak punya tanda. Di tanda-tanda dia itu sebenarnya kan berdikasi dia, bidik orang mati, membuat burung tanah liat, membuat orang sakit. Itu tanda-tanda dia itu nabi, punya mukjizat. Nah, tanda berikutnya adalah mukjizat yang juga dahsyat, yaitu dia meskipun tinggal dalam perut bumi, dia tidak mati. Seperti tidak matinya Yunus ditinggal dalam perut ikan. Ya kan? Jadi kalau kita tahu ya, kalau orang tinggal dalam perut bumi harusnya mati, gitu kan? Tapi dia tidak. Sama kayak orang tinggal di perut ikan harusnya mati, tapi Yunus tidak gitu. Jadi Yunus tidak mati, Yesus tidak mati. Maka memakai kata tinggal. Seperti Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan, juga anak manusia akan tinggal 3 malam dalam bumi guys. Jadi tidak mati, tapi hidup karena memakai kata tinggal sekali lagi. Nah, itulah tanda-tanda kenabian, yaitu mukjizat yang tidak mati meskipun tinggalnya di dalam perut ikan atau di dalam perut bumi guys. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa seluruh perjalanan hidup Yesus, dari kelahirannya sampai kebangkitannya, menggenapi berbagai nubuat di dalam perjanjian lama. Walaupun Yesus lahir di kandang domba dan mati disalibkan, seperti layaknya seorang... Jadi nubuatan itu yang digenapi itu adalah dari hasil dogma mereka. Mereka mencoba menyusun sesuatu yang seperti itu. Ada mereka yang betapa kacaunya polanya, susunannya. Berdasarkan dari julukan Tuhan kepada orang-orang Yahudi, mereka pakai itu bahwa Yesus dilahirkan di menara kawanan domba. Nanti kita akan jelaskan kenapa ini nggak masuk akal, ya kan, di akhir nih guys. Tonton terus videonya ya. Penjahat, walaupun dia tidak melakukan kesalahan, kita tahu dari Matius 2 bahwa orang-orang Majus datang ke kandang domba untuk menyembah Yesus karena mereka mengenali Yesus sebagai Raja Yahudi. Dan kita tahu dari Matius 27 ayat 37, Markus 15 ayat 26. Nah, jadi gini, mereka tahu nanti ramalan itu akan ada Raja Yahudi yang akan membebaskan Yahudi dari penjajahan Yunani dan Romawi. Tapi itu kalau mereka taat. Tapi faktanya mereka tidak taat. Sehingga Yahweh tidak mengabulkan itu, janji itu. Ya dong. Anda kalau janji, kalau tidak ditepati mereka, ibaratnya Anda karena janji itu kan pakai syarat gitu. Masa mereka nggak taat dikasih juga gitu kan? Dibebaskan mereka dari apa, kan nggak mungkin guys. Ya, kalau gitu mereka nanti akan tetap pada ketidaktatan. Nah, justru karena kalau mereka mau dibebaskan dari dikasih raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, ya mereka harus taat dulu. Tapi mereka tidak taat. Maka mereka hendak membunuh Yesus, nabi yang diutus kepada mereka. Nah, masalah ini Yesus Nazaret Yahudi ini adalah sindiran. Di orang-orang Yahudi waktu itu tuh ya, Yahudi Romawi yang menyalib orang yang dikira mereka Yesus ini, itu mereka ngolok-ngolok. Jadi sama kayak misalnya ada orang yang dibuatkan jadi presiden. Itu tuh orang itu kan jadi presiden di 2024 gitu kan. Tapi nggak jadi. Di 2024 nggak dia presidennya. Nah, makanya ketika dia buat kesalahan atau awalnya dia tuh orang kesal kan, ini orangnya harus ditangkap nih kan, berbahaya. Lalu dikasihlah olok-olok gitu kan. Presiden Indonesia. Ya kan? Misalnya Fulan bin Fulan, presiden Indonesia, itu olok-olok sebenarnya guys. Kenapa? Karena dia nggak pernah jadi presiden gitu. Sama kayak Yesus juga nggak pernah jadi raja, maka dia olok-olok. Makanya kalau kita lihat ini sebenarnya kita sedih gitu. Bukan sedih sebenarnya, karena itu kan bukan dia gitu kan. Tapi kalau itu memang dia ya, kalau mereka itu dia, seharusnya mereka sedih. Karena Yesus nggak pernah jadi raja, artinya ini olok-olok gitu. Artinya Yesus yang mereka dan kita cintai, umat Islam cinta Yesus, kita nggak mau dia difitnah ya, nggak mau kita jadi fitnah Tuhan, makanya kita buat video ini. Itu dia itu dicemooh. Jadi seakan-akan
ini raja Yahudi loh, Yesus raja Yahudi. Ya orang yang lihat orang jelas akan lihat, iya tapi kapan jadi raja? Berarti ini lolo. Seorang yang nggak pernah jadi raja, tapi diklaim jadi akan dibuatkan jadi raja, fakta yang terjadi tentu jadi bahan olok-olok guys. Nah itu yang terjadi gitu. Harusnya kita sedih harusnya gitu kan. Nah tapi kita tidak begitu ya, karena ini tidak benaran dia gitu. Dia ada di dalam perbumi seperti yang dia sampaikan tadi kan. Informasinya dia ada di dalam perbumi 3 malam, bukan di kayu salib guys. Lukas 23 ayat 38 dan Yohanes 19 ayat 19 bahwa pada salib Yesus tertera dengan jelas bahwa Yesus adalah Raja Yahudi. Jadi, penggenapan nubuat oleh Yesus bukan tebang pilih cocokologi sesuai keinginan, apalagi comot satu ayat, Ulangan 18 ayat 18, lalu maksa sebagai nabi seperti Musa, karena sama. Jadi nabi seperti Musa dan Muhammad itu banyak kesamaannya ya. Coba, kan dikatakan nabi itu seperti Musa. Coba Anda bayangkan ya, nabi yang seperti Musa itu yang lebih cocok itu Yesus atau Nabi Muhammad? Coba. Ya. Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Coba lebih cocok. Tentu Nabi Muhammad gitu. Ya. Nabi Isa atau Yesus nggak cocok sama Nabi Musa tuh jauh sekali gitu loh. Jadi Nabi Musa coba Anda bisa kasih apa lah, itu ada orang-orang yang baik hati ya, itu membuat tabel. Mereka membandingkan antara Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus dengan Nabi Muhammad. Itu akan lihat ya, banyak persamaan antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Tapi mereka berdua ini beda dengan Yesus itu. Yesus itu beda sendiri gitu guys. Pertama ya, yang paling jelas itu adalah Nabi Muhammad dengan Musa itu sama punya ayah ibu, dilahirkan normal. Yesus tidak normal. Dalam artian luar biasa ya, bukan normal jelek, tapi luar biasa tanpa ayah gitu. Sedangkan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa normal. Nah, jadi itu salah satu poin dan banyak poin lainnya. Jadi justru yang nabi yang sama seperti Musa itu ya, kalau kita panggil kita Nabi Muhammad, bukan Nabi Yesus gitu. Dan makanya terbukti Yesus gagal bukan jadi raja Israel. Karena nubuatan itu tidak dipenuhi ya. Karena nubuatan itu kan sesuatu yang dipenuhi kalau mereka tuh ya tepat janji ya. Karena tergantung mereka. Masa iya orang yang tidak taat dikasih hadiah raja gitu kan bebas mereka dari perjanjian Romawi kan tidak masuk akal guys. Nanti mereka akan tetap pada ketaatannya. Makanya mereka harus taat dulu. Nah, itu adalah hukuman. Kalau kalian tidak taat ya tidak akan kasih nubuatan ini gitu loh logikanya. Sehingga mereka tetap dijajah oleh Yahudi dan Yunani, Romawi dan Yunani ya pada saat itu guys. Tidak jadi Tuhan kasih raja kepada mereka karena pembangkang mereka kepada Tuhan sendiri guys. Sama punya jenggot. Yesus menggenapi semua nubuat, bahkan yang saling bertentangan, dan tidak masuk akal, supaya kita yakin bahwa ini bukan rekayasa orang Yahudi, apalagi rekayasa orang Romawi. Ini sebenarnya kenapa ada pertentangan ya, itu artinya ada multitafsir namanya. Di multitafsir itu ya bisa bisa satu benar, bisa lain salah, atau sebaliknya. Ya kan? Jadi nggak bisa dibenarkan dulu, nggak bisa. Dua hal yang bertolak belakang nggak bisa dijadikan satu guys. Itu logika sederhana ya. Logika yang sederhana itu dua hal yang, jadi seorang raja nggak mungkin jadi seorang hamba, nggak mungkin gitu. Kecuali hamba yang jadi raja atau raja yang jadi hamba. Nah itu harus bisa. Jadi dia tuh berganti role, peran, bukan yang dua sekaligus. Karena bisa disebutkan raja sebagai hamba atau hamba sebagai raja, nggak bisa. Hamba ya hamba, raja. Jangan campur adukan antara keduanya. Nah, jadi sekali lagi itu dari untuk menyamakan keduanya itu udah nggak masuk akal. Apalagi dikaitkan dengan bahwa nubuatan itu digenapi dengan mencampur adukan yang masuk akal tadi. Itulah dinamakan dengan tidak masuk akal, di atas masuk akal, di atas tidak masuk akal lainnya guys. Nah, itu logikanya. Yesus adalah raja, sekaligus hamba. Yesus adalah singa dari Yehuda, sekaligus anak domba. Yesus adalah sang ilahi, sekaligus manusia. Apa yang menurut kita tidak masuk? Apa yang kita tidak masuk akal? Yang nggak masuk akal gitu. Yesus adalah ilahi sekaligus manusia. Mana ada ilahi sekaligus manusia? Ya coba yang mainkan ya. Ilahi itu tidak dilahirkan, tidak mati. Manusia mati, dilahirkan. Gimana bisa disatukan coba? Saya itu dilahirkan. Mungkin nggak saya dilahirkan? Nggak mungkin, karena fakta saya dilahirkan. Yesus juga begitu. Mungkin nggak dia dilahirkan? Enggak, faktanya dia dilahirkan. Saya bakal mati, Yesus bakal mati. Mungkin nggak saya bakal mati? Nggak mungkin, karena faktanya saya bakal mati. Yesus juga faktanya mati gitu kan? Kalau versi mereka gitu. Jadi
Nggak bisa digabungkan, natural manusia nggak bisa, potensi nggak bisa digabungkan sama kita tadi ya. Raja dengan hamba nggak bisa digabungkan guys gitu. Nah, jadi makanya inilah bahayanya logikanya kalau mencampur adukan antara sesuatu yang bertolak belakang. Maka itu ciri khas mereka suka mencampur adukan sesuatu yang bertolak belakang, mereka campur aduk gitu, sehingga ya dipaksakan gitu guys. Tuhan juga manusia, apa namanya ya, hamba juga raja. Ini gimana ceritanya coba ya? Dan dia sendiri mengakui tidak masuk akal gitu. Akal nyata di dalam Yesus Kristus. Itu juga sebabnya kita bisa dengan yakin mengikuti perintah Yesus yang tidak masuk akal, seperti kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang... Dia aja mengakui nggak masuk akal gitu. Gini guys ya, saya pernah buat video ya gini loh. Sebenarnya ya, kalau kita misalnya nggak usah hukum ini ya, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Maksudnya gini, kalau Anda dikasih pipi kanan, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, ini menurut saya kurang masuk akal. Kenapa? Atau bahkan tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita ditampar orang, ada 3 opsi yang mungkin Anda lakukan, ya. Dan Anda bisa maafkan orang meskipun Anda melakukan 3 opsi ini, tapi bukan ditampar balik ya, bukan kasih pipi kiri, bukan. Pertama, Anda lari tampar nih pipi kanan Anda lari, tapi Anda maafkan. Jadi bukan berarti Anda lari nggak Anda maafkan, Anda bisa maafkan walaupun Anda lari gitu. Kedua, Anda tampar balik, Anda balas dengan yang setimpal. Nah, lari tadi gunanya untuk apa? Alih-alih ada dikasih pipi kiri, artinya Anda kan membuat dia tuh punya kesempatan untuk berbuat lebih zalim pada Anda. Ingat ya, orang itu akan berbuat zalim kalau ada kesempatan. Nah, Anda kasih dia kesempatan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu berarti kesempatan namanya kan. Makanya yang masuk akal itu adalah Anda lari, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mukul Anda, nampar Anda, sehingga Anda menyelamatkan dia dari perbuatan zalim, bukan malah memberi dia kesempatan dengan memberikan pipi kiri Anda gitu. Itu nggak masuk akal bagi saya guys, pribadi ya, nggak masuk akal. Jadi Anda bisa juga memaafkan, masa nggak bisa memaafkan meskipun Anda lari? Bisa Anda maafkan loh. Ya, justru kalau Anda ngasih pipi kiri, Anda akan makin marah nanti, karena orang tuh gampang marah kalau dipukul gitu kan. Jadi lebih baik Anda lari gitu, lebih mengurangi derita Anda, dan Anda kan bisa lebih memaafkan dengan Anda lari gitu kan, karena Anda tidak merasakan ingat-ingat tamparan dia yang Anda bayangkan ya, ditampar pipi kanannya udah dia ingat-ingat dan sakitnya tuh udah buat Anda tuh marah sama orang itu, apalagi kalau ditampar pipi kiri akan lebih susah Anda maafkan dibanding Anda lari gitu kan. Makanya dimasukkan lari daripada Anda ditampar pipi kiri gitu kan, dikasih pipi kiri. Kedua, Anda tampar balik. Gunanya untuk apa? Sekali lagi untuk menghentikan kezaliman dia. Jika Anda tampar balik, dia akan mikir, aduh, ini orang nyata nggak mau ditampar berarti. Kenapa? Buktinya dia nampar balik, artinya ada perlawanan, sehingga orang ini dia tahu kalau ditampar lagi berarti dia akan ditampar balik nih, sehingga dia akan memikir ulang untuk nampar, sehingga Anda mengecilkan peluang dia untuk berbuat zalim pada Anda gitu. Karena dia tidak lagi bisa semena-mena kan. Kalau ada tampar saya nampar balik gitu. Nah, tapi tidak bisa memaafkan. Nah, jadi yang ketiga, ini lapor polisi. Pak, saya lapor ini tampar Pak Biru gitu kan. Nah, ditangkap ya, masuk penjara. Tapi tidak maafkan dia gitu meskipun dia ditangkap gitu kan. Nah, jadi poin maafkan tuh nggak mesti harus tampar pipi kiri, dikasih pipi kiri juga guys. Habis tampar pipi kanan nggak begitu juga gitu. Karena itu akan membuat peluang orang ini menjolimannya itu lebih besar lagi, dan itu nggak masuk akal bagi saya gitu kan. Dan apalagi mengakui ini masuk akal gitu. Nah, tapi kita yakini sebenarnya maksud Yesus itu bukan itu. Tapi maksudnya adalah gini. Maksudnya ini seperti Nabi Muhammad lakukan ya. Ketika itu Nabi Muhammad itu kan dicaci maki oleh kaum Yahudi buta. di pasar di situ tuh kan Nabi Muhammad tuh dicaci maki, dihina lah oleh pengemis Yahudi buta. Muhammad tidak marah, justru dia kasih makan pengemis Yahudi buta ini dengan kasih sayang guys, disuapin itu kan. Dia pengemis Yahudi buta Yahudi buta ini nggak tahu tuh Nabi Muhammad, nggak tahu dia. Tapi Muhammad tuh tetap ngasih dia makanan, menyuapinya tiap hari gitu kan, dengan penuh kasih sayang. Sehingga saatnya tiba Nabi Muhammad meninggal ya, wafat. Dan pada itu Umar datang kepada saya lupa istri anak Nabi, dan mengatakan bahwa menanyakan amal Nabi apa yang belum saya lakukan. Kata entah anak atau istri Nabi, saya lupa deh guys. Semua amal Nabi kayaknya udah ada lakukan, cuma satu yang belum, yaitu Nabi itu selalu memberi makan pengemis yang buta di pasar. Nah, tentu Umar bersemangat, dia pengen melakukan amalan sebenarnya Nabi gitu kan. Akhirnya dia pergi ke pasar itu. Dia menemukan pengemis yang buta itu sedang mencaci maki Nabi.
Imam Muhammad gila dan segala macam gitu kan. Umar marah guys, marah gitu kan. Dan Umar marah dan tapi dia ingat, oh Nabi kan ngasih makan orang ini gitu. Maka dia coba untuk meredam kemarahannya dan dikasih makan orang itu. Tapi tentu nggak bisa kayak Nabi, karena dia bergetar gitu kan, marah gitu kan melihat Nabi. Orang tuh masih terus, pengisi Yahudi Butani masih terus menghina Nabi gitu kan. Dia gemetaran tangannya menyuapin pengisi Yahudi Butani, sehingga agak kasar guys. Dan itu terasa oleh orang Yahudi ini, pengisi Yahudi Butani. Dia mengatakan, kamu siapa? Kamu bukan orang yang bisa nyuapin saya. Kamu kasar ya kan. Jadi akhirnya Umar menjawab, terus terang kan, iya saya bukan dia. Karena orang yang nyuapin kamu itu sudah meninggal, sudah wafat. Saya Umar, sahabatnya. Ketahuilah, dia adalah orang yang selama ini kamu caci maki. Nabi Muhammad guys, ya Nabi Muhammad yang menyuapi. Bayangkan ya betapa tingginya akhlak Nabi. Jadi yang disampaikan Yesus itu Nabi Muhammad yang melakukannya gitu, yang mempraktekannya. Jadi ajaran Yesus itu Nabi Muhammad yang mempraktekkan. Tanpa lagi tidak mempraktekkan itu guys. Orang-orang ini tidak mempraktekkan. Justru mereka menghina Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad tidak pernah menghina mereka, tapi mereka menghina Nabi Muhammad. Itu ada bayangkannya. Justru yang melakukan ajaran Yesus itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu meskipun dicaci maki, dia terus tetap menyuapi dengan sayang pengisi buta itu. Sehingga dengan itu ya, pengisi buta itu jadi tahu mulianya akhlak Nabi Muhammad, tingginya akhlak Nabi Muhammad, sehingga dia masuk Islam karena hal itu guys. Nah, jadi kalau ada orang-orang Kristen yang ngaku bahwa ajaran Yesus yang kasih, kenapa dia tidak melakukan itu? Kenapa justru Muhammad yang kalian hina-hina itu yang melakukan itu guys? Di situ absurdnya guys. Orang yang mereka hina sebagai nabi yang kejam, yang apa, tapi justru Muhammad itu yang melakukan pinta ajaran kasih Yesus gitu loh. Mereka tidak, malah mereka caci maki orang nabi Muhammad yang mempraktekkan menciptakan ajaran Yesus itu loh. Ini adalah suatu hal yang nggak masuk akal gitu guys. Membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci maki dan menganiaya kamu, di dalam Matius 5 ayat 44. Nah, balik ke kisah kelahiran Yesus. Bagaimana ceritanya Yesus bisa lahir di kandang domba? Gak mungkin Yusuf dan Maria sengaja ke Bethlehem mau lahir di kandang domba, hanya untuk mencocokkan diri dengan nubuat. Jadi, mari kita balik ke awal, mulai dari siapa Yusuf. Dari silsilah di Matius, kita tahu bahwa Yusuf adalah orang Bethlehem yang berasal dari keluarga Raja Daud. Dari Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 3, terjemahan Indonesia, kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang tukang kayu. Nah, yang menarik adalah, di dalam bahasa aslinya Yunani, digunakan kata tekton. Kata tekton ini, sebenarnya secara literal berarti tukang, atau pengrajin secara umum. Tadi kita lihat di ayat pertama itu adalah dia anak tukang kayu. Yang ayat kedua mengatakan dia tukang kayu. Nah ini kalau kita gabung ya, dua ayat ini, artinya adalah dia tukang kayu, anaknya tukang kayu. Artinya dia ini masih anak tukang guys, yang jadi tukang kayu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi masih tukang kayu junior gitu, belum senior. Artinya usianya ya, apa namanya? Intinya kalau anak tukang itu berarti tapi nggak bisa diubah dengan usia ya. Kenapa ya? Karena yang penting dia junior. Dia anak tukang yang masih juniornya tukang kayu gitu. Karena dia kan anak tukang kayu gitu kan. Tukang kayu juga, tapi masih anaknya guys. Ini merangkap. Ini kayak Anda bayangkan ya, anak apa ya? Ya anak tukang kayu lah tadi. Dengan tukang kayu kan beda. Tukang kayu kan bapaknya. Anak tukang kayu anaknya. Jadi anaknya kan bisa jadi udah main, bisa jadi masih belajar gitu. Yang penting dia tidak selama bapaknya gitu, karena kan anak tukang kayu, bukan tukang kayu dan bukan tukang kayu yang bapaknya gitu guys, tapi anak tukang kayu gitu kan. Meskipun dia tukang juga gitu. Biasanya digunakan untuk menyebut tukang kayu atau tukang bangunan. Kata arsitek yang sekarang kita gunakan berasal dari kata Yunani architekton yang artinya kepala tukang. Jadi, Yusuf adalah seorang pengrajin, entah kayu, batu, atau bangunan. Dan dia belum tentu adalah seorang yang miskin. Menurut Lukas 2, ayat 1-5, Yusuf meninggalkan Nazaret di Galilea dan pergi ke Bethlehem di Yudea untuk mendaftarkan diri bersama Maria sebagai penduduk Bethlehem. Karena pada saat itu, ada keputusan dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Jadi, bisa dikatakan, Yusuf adalah orang Bethlehem yang merantau ke Nazaret.
Kenapa Yusuf merantau ke Nazaret? Kemungkinan karena dia bertunangan dengan Maria, dan Maria adalah orang Nazaret. Nah, kita tidak tahu berapa usia Yusuf dan Maria ketika mereka bertunangan. Tetapi, berdasarkan budaya Yahudi, pertunangan dilakukan oleh para ayah dari calon pasangan. Artinya, pertunangan antara Yusuf dan Maria dilakukan oleh para ayah mereka. Kita tidak tahu usia Maria, tetapi kita tahu bahwa pada saat itu, dia masih gadis yang sangat muda. Sedangkan, usia Yusuf, ada yang spekulasi bahwa Yusuf adalah orang tua berusia 90 tahun. Menurut saya ini tidak mungkin. Yang pertama, Yusuf yang berusia 90 tahun, tidak mungkin datang ke ayahnya Maria, untuk berkata bahwa dia mau menikahi anaknya. Jika Yusuf berusia 90 tahun, dia akan datang ke ayahnya Maria, untuk melamar Maria, bagi anaknya atau cucunya Yusuf. Ada juga yang berspekulasi, bahwa Ini ya, itu kita temukan usia 90 tahun dari kisah Yahudi. Ya, Yahudi itu punya cerita sejarah sendiri. Jadi itu referensinya ada guys. Nah, ini kenapa kita katakan masih masuk akal ya? Jadi kita berbeda pendapat dengan lagi gini. Itu kan tadi dikatakan itu kan adalah kebiasaan. Yang artinya kebiasaan itu adalah bukan suatu hal yang nggak, kalau nggak biasa, itu bukan suatu yang salah gitu. Hanya kebiasaan ya, sering dilakukan, tapi juga bukan suatu keharusan. Ya, kebiasaan itu bukan belum tentu berarti keharusan ya. Jadi biasanya kan masing-masing ayah akan menikahkan anaknya. Tapi ketika seorang itu ya kan ya bisa jadi Yusuf ini umur 90 tahun punya lagi ayah gitu kan. Ayah mungkin ya udah tua renta atau gimana, atau bisa jadi dia nggak punya ayah lagi. Tapi kalau bisa dia nggak punya ayah lagi ya, nggak salah juga dia datang ke ayahnya Maria untuk meminang Maria gitu, ya kan? Nggak ada masalah juga, ya kan? Nah, bisa tuh anaknya, nggak ada masalah situ gitu kan? Apalagi apakah Yusuf punya anak? Sebenarnya tidak gitu. Kita nggak tahu Yusuf punya anak. Yang penting poinnya adalah tidak ada masalah untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Karena ini kebiasaan, bukan suatu aturan gitu kan. Jadi kebiasaan adalah hal yang lazim dilakukan, bukan suatu yang sakral gitu guys. Belum tentu suatu yang sakral gitu. Nah, jadi menolak itu dia usia 60 tahun ini agak sedikit nggak bisa diterima akal. Jadi itu masih kurang kuat lah asumsinya gitu. Yusuf adalah remaja yang berusia 18 sampai 20 tahun. Menurut saya ini juga tidak mungkin karena Yusuf sudah merantau dan sudah disebut sebagai tukang. Jadi, menurut saya, kemungkinan Yusuf berusia 30 tahunan. Jadi orang merantau ya. Jadi jangan samakan dulu mas sekarang. Dulu, Anda bayangkan ya, Nabi Muhammad itu ya ikut kakeknya tuh merantau ketika masih kecil loh guys. Sejak kecil itu Nabi Muhammad tuh kemana-mana merantau ikut kakeknya, berdagang hingga ke negeri Syam loh, Anda bayangkan. Nabi Muhammad yang masih kecil ikut kakeknya. Jadi tambah lagi mungkin kekurangan referensi. Jadi dia nggak tahu bahkan kisah Nabi Muhammad yang merantau bersama kakeknya sampai ke negeri jauh, ke negeri Syam untuk berdagang guys. Jadi masih masuk akal juga, umurnya 18 masih masuk akal. Jadi kita tuh nggak bisa meyakini sesuatu yang ini kan referensi. Jadi yang ngomong 18 tahun tuh ada referensinya, yang ngomong 90 tahun juga ada referensinya. Nah, tanpa lagi itu referensinya nggak ada. Ketika meyakini umur 30 itu referensinya dari mana coba? Sementara yang 18 itu ada referensinya, umur 90 ada referensinya dari kitab-kitab sejarah Yahudi gitu kan. Nah, tanpa lagi ini referensi dari mana gitu? Ya asumsi dia nggak bisa dipakai gitu. Nah, ini bijaknya adalah ya kita nggak tahu. Ini sebenarnya usia berapa? Tapi kalau pakai referensi bisa 18, bisa 90 gitu. Itu lebih masuk akal dibandingkan asumsi sendiri bahwa dia umur 30 gitu. Ya kan logikanya. Ketika dia bertunangan dengan Maria, dan Yusuf sangat paham tentang hukum Taurat. Kita perlu tahu juga bahwa di dalam budaya Yahudi, pasangan yang bertunangan statusnya sudah sah sebagai suami istri dan diumumkan kepada publik. Hanya saja, mereka belum hidup bersama. Si istri masih tinggal di rumah ayahnya sampai pesta pernikahan. Setelah pesta pernikahan, si istri tinggal bersama suaminya. Nah, Matius 1 ayat 18-19 mencatat bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria, ibunya, masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Maka Yusuf tunangannya, selaku seorang yang benar dan tidak ingin mempermalukannya, bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Kita perlu tahu bahwa pada saat Yusuf dan Maria bertunangan, hukum pernikahan di dalam Taurat sudah berlaku.
Yuk kita baca Ulangan 22 ayat 23 sampai 27. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria, kemudian ada seorang pria di kota menemuinya dan tidur dengannya, maka kamu harus membawa mereka berdua keluar gerbang kota. Dan kamu harus melempari mereka dengan batu sampai mati. Ingat, ini hukumnya keras ya, di Ulangan. Dan Yesus datang bukan untuk meniadakannya, tapi mengenapinya. Tapi kenapa malah ini hilang gitu hukuman ini? Coba Anda bayangkan. Yesus kan mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Bukan meniadakannya. Jangan kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum ini termasuknya, guys. Tapi melainkan mengenapinya. Mengenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Itu mereka tidak paham. Artinya hukum ini ditambah sehingga lengkap. Artinya hukum yang melengkapi itu nggak boleh bertentangan dengan hukum ini, karena melengkapi. Karena kalau bertentangan nggak melengkapi namanya, tapi merubah. Paham ya logika sederhana? Jadi kalau Anda mengerti arti kata mengenapi, artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Artinya tidak merubah. Artinya harusnya hukumnya berlaku harusnya. Makanya Islam mau menerapkan hukum ini sama seperti kata Yesus bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dengan kitab Nabi, yaitu surat ini, tapi untuk menapinya, alias menambah dengan sehingga lengkap hukum-hukum itu dengan hukum baru yang tidak bertentangan dengan hukum ini, sehingga bisa melengkapi, ya, mengenapi. Gitu. Nah, jadi hukumannya sangat berat, guys. Coba Anda bayangkan ya, bawa keluar berdua keluar ke gerbang kota kalau tidur bareng gitu kan, seorang yang masih perawan, gadis yang tidur dengan yang tunangan dengan seorang pria, artinya sudah sah gitu kan, suami istri meskipun masih tunangan, lalu tidur dengan pria lain, itu keduanya harus dibawa keluar gerbang dan dilempari dengan batu sampai mati. Hukumannya keras, guys, jadi nggak bisa main ini, ya kan? Dan orang-orang pendeta pasti tahu itu, dan mereka pasti akan melaksanakannya karena mereka adalah orang-orang yang taat itu kan, jadi nggak bisa main ini. Itu yang perlu Anda garis bawahi ya. Jadi ini di dasar kita nanti untuk kita logika kita untuk masuk ke akhir video nanti, guys. Karena gadis itu walaupun tinggal di kota, dia tidak berteriak. Dan juga pria itu, karena dia telah memerkosa istri sesamanya. Demikianlah harus engkau singkirkan yang jahat dari antaramu. Tetapi, apabila seorang pria menemukan gadis yang telah disebut jahat, guys, jadi harus disingkirkan, guys, namanya ya, dengan cara dibunuh gitu, lempari batu sampai mati. Itu hukumnya sangat serius ini, sangat serius dan sangat tegas gitu, guys. tunangan itu di padang, kemudian memaksanya dan tidur dengannya, maka hanya pria yang tidur dengannya saja yang harus mati. Tetapi engkau tidak boleh melakukan apapun terhadap gadis itu. Karena gadis itu tidak memiliki dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Sebab perkara itu sama halnya dengan ketika seorang pria menyerang sesamanya dan membunuhnya. Oleh karena ia menemukan gadis itu di padang, walaupun gadis yang telah bertunangan itu menangis dengan nyaring, tetapi tidak seorang pun menyelamatkannya. Nah, ketika Yusuf diperkosa enggak ya, hanya laki-laki saja. Tapi kalau suka sama suka, baru dua-duanya dilempari batu sampai mati, guys. Itu jadi ada bayangkan ya, bagaimana itu hukum ditegakkan pasal itu, ya. Sehingga nggak bisa main-main. Jadi ini kasusnya kasus yang serius, bukan kasus yang remeh. Jadi ada bayangkan ya, di tengah bisa ditetapkan hukum di Indonesia ini adalah hukuman kalau Anda tahu ada hukuman KUHP yang baru kan, kitab hukum pidana yang baru kan, itu kan orang yang berzina itu kumpul kebo itu akan dikenakan hukuman penjara berapa tahun gitu ya, berapa bulan gitu, guys, 6 bulan ya supaya. Karena mereka itu diganti dengan hukuman ya ini ulangannya berlaku gitu ya, diancam bagi batu mati gitu kan. Kalau diperkosa berarti laki-lakinya ya. Jadi Anda bayangkan hukum itu diterapkan di Indonesia saja lah gitu, kalau di tempat Anda. Kira-kira apa terjadi ketika seorang itu berzina atau itu berzina, apa terjadi? Kang kabur nggak tuh? Panik nggak tuh? Pasti panik. Saya misalnya misalnya anak saya ya, misalnya anak saya hamil, ya kan? Entah itu misalnya anak saya hamil, entah dia hamil pacarnya, entah dia hamil karena kita kasus ini Tuhan buat dia hamil ya, itu saya pasti akan panik. Kalau hukum ini diterapkan, aduh, ini anak saya nih ya, ini bisa dilempari batu sama mati nih, gitu. Karena nggak ada bukti dia nih melawan atau bukti dia perkosa. Karena susah menjelaskan ini anakmu kok hamil gitu kan, siapa yang menghamili? Kalau diperkosa kan harusnya kamu
laporkan, atau paling kan mau teriak, ini nggak adalah perkosaan, ini berarti suka nggak suka nih kan. Nah, apa terjadi? Anak saya pasti akan dibawa dan dilempari batu dan mati, guys. Seperti hukum ini. Jadi ini suatu hal serius. Jadi Anda bayangkan kalau itu terjadi, nggak mungkin anak Anda itu tidak Anda tidak Anda tutupi di itu, Anda simpan, Anda rahasiakan ini, jangan sampai orang tahu, guys. Ya kan? Bahkan hingga saat nanti dia sudah pada saat dia nanti sudah melahirkan, jangan sampai orang tahu. Kenapa? Kalau tahu nanti akan dilakukan seperti itu. Jadi anak saya tidak akan lagi bisa luasa keluar rumah dengan bebas, atau bahkan ya keluar rumah pun ditutupin dengan baju yang enggak, ya orang nggak curiga lah kalau dia tuh hamil gitu kan. Nah, karena nanti kalau curiga bisa dilaporkan dan anak saya bisa dilempari batu dan mati gitu sesuai hukum ini. Jadi yang kacau ini pas melahirkan pasti ketahuan kan, melahirkan kan. Nah, pasti ketika melahirkan saya akan berusaha supaya ini jangan ketahuan. Nah, bisa saya suruh anak saya, kamu pergi nak ke tempat yang jauh sana yang nggak ada penduduknya. Nah, di situ kamu terpaksa. Ya kan. Nah, kalau tidak, kalau ketahuan nih, kamu melahirkan nih, ketahuan sama penduduk nih, kamu bakal lempari batu sampai mati gitu. Mereka akan merasakan hukum Taurat tadi, ulangan tadi. Anak saya akan lempari batu sampai mati. Itu poin yang harus dipahami, guys, logikanya, guys. Sehingga Maria, ketika terjadi Maria, dia tidak akan bisa lagi jadi orang yang biasa. Pasti dia akan jadi panik. Dia, Yusuf dan orang tuanya pasti akan panik. Ini ada peluang. Bahkan Yusuf juga kena nih, kalau Yusuf tertuduh gitu kan, dituduh juga bahwa dia menghamili Maria, gitu, bisa kena juga dia gitu kan. Sehingga inilah suatu hal yang atau mereka meyakini Maria dihamili pria lain. Jadi ini adalah suatu hal yang berbahaya, nyawa taruhannya. Sehingga nggak mungkin. Jadi kalau terjadi betulan pada mereka nggak mungkin bisa hidup dengan tenang, hidup santuy, itu nggak mungkin. Pasti mereka akan betul-betul menyembunyikan kehamilan dengan rapi. Jangan sampai orang tahu. Jadi ketika melahirkan pun mereka pasti melahirkan di tempat yang jauh. Nggak mungkin masih di situ saja, ya kan? Tempat yang jauh sekali. Karena kalau tempat masih situ, kalau ketahuan kan bahaya kan ini ya. Hukumannya bukan main-main loh, tapi lempar batu mati. Jadi bukan main-main. Jadi salah satunya cara selamat itu tempat yang jauh, ya, tempat yang nggak ada penduduknya, atau tempat yang tidak berlaku hukum itu, yang ya tempat yang di luar sana, yang jauh sana gitu kan. Nah, itu yang harus Anda pakai logikanya ya. Karena ini kasus serius ya, kasus hamilnya Maria ini dilihat dari hukum Taurat tadi, ini sangat serius. Hukumannya apa? Lempari batu mati. Sehingga ini bukan main-main. Ya mungkin mereka tuh digambarkan sebentar lagi nggak mungkin. Nanti kita akan lihat seperti apa gambar lagi menggambarkannya yang langsung akal itu, guys. Mengetahui Maria hamil, entah oleh siapa, tentunya dia sangat terpukul. Dia tidak mungkin berpikir bahwa bayi itu adalah dari Roh Kudus. Kalau saya jadi Yusuf, dan menurut saya, semua lelaki normal di dunia ini, walaupun Maria berkata bahwa dia bertemu malaikat dan lain sebagainya, tidak akan ada yang percaya. Nah, ini perlu kita kritisi juga ya. Anda lihat ya, bagaimana orang percaya itu, Yusuf kan orang percaya ya, Jadi kalau bisa dia percaya, dan kecil kemungkinan dia nggak percaya. Kenapa? Contohnya Abraham aja. Abraham itu ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dia percaya. Padahal itu suatu hal yang mana ada orang percaya seharusnya kan? Ada Tuhan yang memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini bukan Tuhan yang orang berpikirkan, tapi orang percaya itu akan percaya gitu. Yusuf, apalagi Yusuf yang ini masih lebih ringan lagi. Ya nggak seperti yang perintah kepada Abraham untuk menyembelih anaknya. Ini hanya masih memberat juga, tapi kan lebih ringan daripada itu. Ya, hanya untuk percaya bahwa Maria dihamili oleh bukan dihamili ya, Maria ini mendapatkan anak dari Tuhan gitu. Diceritakan dengan keajaiban tanpa bapak gitu kan. Jadi Yusuf ini kemungkinan besar dia percaya. Nah, tapi memang logikanya orang normal orang nggak beriman nggak akan percaya. Nah, itu menjadi dasar bahwa ini sangat berbahaya kasus ini. Nyawa Maria bahkan Yusuf terancam. Karena kan di sini tambah lagi orang tidak akan percaya. Sehingga kalau nggak percaya apa terjadi? Maria berpotensi akan dibuang keluar kota dan dilempari batu mati, guys. Ini bukan kasus yang main-main. Ya kan? Nah, itu yang harus digarisbawahi biar Anda paham logikanya ya. Yang kita pikir adalah Ulangan 28 ayat 30. Engkau akan bertunangan dengan seorang wanita, tetapi orang lain yang akan menidurinya. Dan kita akan berpikir penyebabnya adalah Ulangan 28 ayat 15. Yusuf mendapatkan kutuk karena melanggar hukum Taurat. Nah,
kondisi itu, Yusuf memutuskan untuk menceraikannya. Tetapi, jika dia mengumumkan bahwa dia menceraikan Maria, artinya Maria harus dibawa keluar gerbang kota, lalu dilempari batu sampai mati. Jadi bukan hanya menceraikan, tapi intinya adalah apapun yang menyebabkan orang tahu Maria hamil, ya, termasuk melahirkan nanti, itu yang menyebabkan alasan dia lempari batu. Jadi nggak bisa kamar Maria ini nggak ditutupin, nggak bisa. Nggak mungkin dibiarkan orang tahu, walaupun sedikit pun aja nggak mungkin. Termasuk mau diceraikan nggak mungkin. Sehingga Maria betul-betul orang yang betul-betul harus betul-betul merahasiakan kehamilannya. Makanya masuk akal ketika dia hamil melahirkan nanti, pun itu nggak bisa di situ, nggak bisa. Bawa di kandang domba, kayak di mana, kayak masih tempat itu nggak bisa. Pasti harus tempat yang jauh gitu. Tempat yang mana tidak akan ditemukan penduduk setempat. Sehingga dia tidak akan kena dilempari batu mati, guys. Tapi kalau masih di kandang domba atau menara domba di situ, itu bisa ketahuan. Apalagi ya, menara kandang domba itu kan tempat umum. Ingat saya bilang dia, menara kandang domba itu sebagai apalagi itu kan tempat umum. Tempat yang dimana itu tempat ritual, dimana orang-orang mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat. Dan itu ritual itu dipimpin oleh para nabi cerita Yahudi sendiri. Sehingga mungkin nggak Maria melahirkan di situ? Seperti menantang pendeta, kan nggak mungkin. Contoh, hukum kita yang menegakkan hukum ini adalah para hakim, polisi membantu hakim menegakkan hukum, misalnya hukum kalau berzina hukum mati. Lalu Anda melahirkan di kantor pengadilan, coba, di mana hakim itu berkantor, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Meskipun kantor lagi kosong, itu nggak mungkin. Anda pasti akan cari tempat di tempat yang lain yang nggak ada manusianya. Nggak ada, sehingga tidak ada melaporkan Anda nanti kalau Anda melahirkan, sehingga dituduh nanti Anda tuh ya berzina gitu, guys. Nah, itu poinnya. Jadi nggak masuk akal kalau Maria melahirkan di kandang domba di tempat itu atau di menara kawan domba, nggak mau masuk akal, guys. Sedangkan kalau ketahuan aja Yusuf menceraikan dia, artinya orang tahu menduga dia hamil, apalagi kalau melahirkan di situ, rawan ketahuan, guys. Nah, jadi itu menjadikan, maka kalau dia pakai logika, dia akan berpikir bahwa Maria lahir di kandang domba atau di menara kawan domba yang ada di kota itu mustahil terjadi. Seperti meremehkan hakim, meremehkan rabi, orang-orang itu yang ini aku nih melahirkan sini nih di tempat kamu, justru bahkan tempat itu tempat sakral, guys. Menara kawan domba itu kan tempat sakral. Tempat sakral di situ melahirkan, kan masuk akal, guys. Jadi guys ya, inilah makanya kalau pakai logika kita akan temukan bahwa asumsi-asumsi orang ini sangat bertolak belakang dengan logika gitu. Makanya disampaikan itu masuk akal. Maria atau Bunda Maryam itu melahirkan di tempat yang jauh, di tempat yang tidak ada orang di situ, di bawah pohon kurma. Kenapa? Biar aman. Karena kalau melahirkan jangan di kandang domba, jangan di menara kawanan domba yang tempat umum, tempat ritual penyerahan anak domba yang tidak bercacat itu, ya tempat pribadi kandang domba pun itu rentan ketahuan, bahaya gitu, guys. Ya kan? Jadi adalah hal yang berhubungan dengan nyawa gitu, sehingga ini menjadikan tidak masuk akal, guys. Itu poinnya. Sedangkan Anda tahu ya, coba Anda bayangkan ya, kalau kita di sini melakukan itu ya, berzina bakal dilempar mati, Anda pasti akan melahirkan di luar kampung ini gitu. Anggaplah kampung kita ini melakukan hukum itu, Anda tidak akan mau melahirkan di kampung ini. Bahkan kalau bisa Anda sebelum Anda melahirkan ya, masih hamil aja ya, itu Anda sudah keluar dari kampung ini. Kenapa? Nanti ketahuan, bahaya. Anda bisa mati lempar batu, guys. Nah, itu poinnya ya. Jadi logikanya nggak mungkin Maria melahirkan di kandang domba. Atau apalagi di menara kandang domba, itu mustahil, guys. Logika tidak dapat menerimanya gitu kan. Yusuf berniat untuk bercerai dengan Maria, tetapi dia tidak mau Maria mati. Itu sebabnya dia berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Setelah Yusuf bertemu sendiri dengan malaikat itu, baru dia mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa dengan tidak menceraikan Maria, Yusuf membuat seluruh keluarganya malu dan mengecam dia. Karena dia dianggap telah mengamili Maria sebelum pesta pernikahan. Tidak akan ada keluarganya yang percaya bahwa Maria tidak dihamili oleh Yusuf, karena Yusuf tidak menceraikan Maria.
Semua orang akan menilai bahwa Yusuflah yang menghamili Maria sebelum pesta pernikahan. Jadi logikanya tidak ada yang tahu Maria hamil, kan? Makanya dia tuh kenapa dia bisa sampai ke bawah pohon kurma? Karena kalau mereka tahu mereka tentu akan pertama ya, kalau keluarganya tahu Maria ini hamil, keluarganya akan kalau yang taat ya, Pak Tukum Tahun akan menyerahkannya kepada Rabi, walaupun itu keluarganya sendiri, akan diserahkan kepada Rabi itu dihukum dan itu mati. Atau mereka nggak sanggup melakukan itulah, ini mereka akan tutupin itu. Jadi mereka tidak akan ibaratnya ya mereka menerima kelas sama Maria. Maria tuh ibaratnya mereka akan ya mungkin lah biarkan sampai ke mereka di menarakan domba kan bahaya sekali, tempat publik ya, dimana pendeta di situ gitu kan. Ini logikanya pastilah orang-orangnya nggak tahu keluarganya, sehingga Maria tuh pergi sendiri dia. Ingat, dia pergi sendiri ya. Apa bukti dia pergi sendiri? Dikatakan bahwa dia itu menggoyangkan pohon kurma dengan lemahnya. Kalau ada orang bersama dia, tentu kan orang itu akan bantu untuk memanjatkan memetik pohon kurma kan, tapi tidak, dia goyangkan sendiri dengan lemah. Goyangannya nggak ada artinya, karena dia lemah guys. Lagi posisinya lagi melahirkan gitu kan, sehingga Allah bantu dengan goyangan yang tidak seberapa itu, kurma jatuh sendiri gitu. Nah, jadi pastinya orang-orang nggak tahu, makanya dia aman. Keluarganya nggak tahu, apalagi masyarakat umum, sehingga dia bisa menaikkan yang aman di bawah pohon kurma. Nah, pertanyaannya kan, habis itu kan dia balik ke rumah tuh. Nah, kenapa Maria tuh berani? Dan kenapa dia aman? Karena begini. Jadi Anda tahu ya, kisah di Quran itu dikatakan bahwa Yesus itu berbicara, Nabi Isa itu berbicara, menjelaskan kepada penduduk bahwa aku adalah nabi, aku adalah utusan dari Tuhan, dari Allah gitu. Sehingga penduduk yang melihatnya kan takjub, oh ini bukan bayi sembarangan ini. Bayi aja bisa bicara. Nggak masuk akal ada anak bayi bisa bicara. Artinya ini mungkin memang Tuhan. Sehingga Maria aman. Jadi kalau Yesus pada waktu itu di Quran itu diceritakan tidak berbicara ketika masih bayi, tidak melakukan suatu hal ajaib, yaitu bisa bicara ketika bayi, Maria mungkin sudah dilempari batu guys, ya kan? Nah, tapi karena mereka melihat suatu keajaiban, oh mungkin Maria ini nggak bohong ini mungkin benar dari Tuhan. Buktinya nggak mungkin dong ada bayi nggak bisa yang harusnya bisa bicara dan menerangkan bahwa dia adalah hamba Tuhan dan menerangkan bahwa ibunya nggak berzina. Jadi Yesusnya menjelaskan, Nabi Isa menjelaskan di Quran itu bahwa ibunya tidak berzina, tapi dia adalah dilahirkan secara ajaib. Seperti dulu Adam dilahirkan tanpa ayah dan ibu, dia dilahirkan tanpa ayah. Jadi dengan penjelasan Yesus ini atau Nabi Isa ini di Quran membuat orang-orang tidak jadi menghormati Maria. Nah, itu sebabnya logikanya kenapa Maria ini aman pulang ke rumah setelah dia melahirkan. Kalau Yesus tidak berbicara, tidak melakukan hal ajaib itu seperti itu, dia akan dilempari batu. Hukum Taurat akan berlaku untuk dia gitu. Tapi karena ini melakukan ada suatu hal ajaib, mereka akhirnya yakin kalau memang ini dari Tuhan. Berarti Maria nggak bohong. Karena kalau bukan dari Tuhan kan logikanya bayi nggak bisa bicara. Tapi Tuhan yang buat bayi bisa bicara kan, Yesus bisa bicara. Nah, makanya mereka meyakini bahwa Maria berkata jujur, sehingga Maria aman, gitu guys. Nah, jadi ini sebenarnya logika yang kita pakai. Jadi kenapa Quran itu mengatakan bahwa Maria ini mereka di bawah pohon kurma, di tempat yang jauh sekali, dan bisa pulang dengan aman. Itu bisa menjelaskan logika, tapi nggak masuk akal kalau diceritakan dia tuh melahirkan di bawah pohon kurma, di dalam kandang domba atau bahkan di menara kandang domba, itu nggak masuk akal guys. Nggak masuk akal, karena Yusuf aja mikir untuk menceraikannya gitu. Kalau ketahuan nanti bakal dihukum mati, daripada batu. Dan keluarga pun bagaimana bisa keluarganya tahu? Harusnya nggak tahu kan? Karena kalau keluarga tahu itu bahaya juga. Ya kalau keluarganya semuanya itu tidak taat pada hukum Taurat, kalau taat gimana? Bisa jadi dibawa dia kan? Nah makanya logika Quran lebih dapat diterima akal dibandingkan logika yang disampaikan tanpa lagi nih guys. Dalam polemik seperti inilah Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem. Betlehem, seperti yang dikatakan oleh Mika 5 ayat 2, adalah kota kecil. Rut 1 ayat 19 mencatat bahwa ketika seorang nenek tua bernama Naomi kembali ke Betlehem, semua orang langsung tahu. Banyak orang yang memperkirakan ketika zaman Yesus lahir, penduduknya hanya sekitar 500 orang. Jadi, bisa dikatakan, Betlehem itu kira-kira hanya seperti sebuah komplek perumahan kecil, sebesar satu rukun warga, di Indonesia sekarang ini.
Seharusnya, pada saat itu, Bethlehem mendadak menjadi ramai karena yang merantau dan kembali karena sensus penduduk, tentunya bukan hanya Yusuf dan Maria. Nah, apalagi ramai seperti itu. Orang-orang datang habis duduk. Gimana nggak ketahuan? Kalau melahirkannya di kandang domba atau di menara kawan domba, ya pasti tempat yang jauh, di bawah pohon kurma, yang nggak ada orang di situ, sehingga nggak kena hukum Taurat, guys. Itu logika yang lebih masuk akal. Makanya ya, apa yang dikatakan tidak ada, ditatur mengatakan bahwa dia di kandang domba, nggak ada. Ya, kita mengatakan bahwa dia di palungan gitu kan. Nah, maka kita bisa bisa jadi makanya ya kalau untuk mereka-reka sesuatu tuh pakai logika. Ini mungkin nggak masuk akal nggak gitu. Masuk akal nggak dia tuh melahirkan di kandang domba atau menara kandang domba? Sementara hukum Taurat berlaku, ulangan itu berlaku. Ketahuan zina dan pada batu mati. Nggak mungkin guys, impossible gitu. Kan? Orang tua mana yang tega mengambil risiko anaknya melahirkan di kandang domba atau di apalagi di menara kawan domba. Orang tua mana coba? Cari penyakit namanya. Anak anda hamil luar nikah. Anda tahu hukum di tempat Anda itu berlaku bahwa dia akan dilempar batu oleh hakim putusan begitu. Bang bisa Anda biarkan dia tuh atau menyuruh dia untuk melahirkan di tempat kantor hakim itu hakim itu berkantor, gimana bisa tuh Bang? Ya, menara kawan domba itu kan tempat rabiti berkantor, dia bolak-balik melakukan ritual itu gitu loh. Nah, di situ tidak masuk akalnya guys. Tapi udah tahu nggak masuk akal, tapi tak lagi mungkin nggak terpikir ke situ mungkin ya, terpikir deh guys. Jadi kalau dia terpikir ya, dia sadar itu berarti nggak masuk akal. Berarti kisah itu tidak masuk akal. Yang masuk akal tuh lebih masuk akal tuh kisah yang disampaikan oleh Quran. Yaitu dia melahirkannya di tempat yang jauh, di bawah pohon kurma yang tidak ada orang di situ, sehingga dia aman, tidak ada dia tuh kena hukum itu, karena orang tidak tahu dia melahirkan dan dia pulang setelah itu dan pendiri tidak aman, tapi jadi aman lagi setelah Yesus melakukan kewajiban yaitu bisa bicara dan menjelaskan siapa dirinya guys, sehingga orang percaya bahwa ini memang dari Tuhan, bukan berzina guys, itu logikanya. Nah, Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkan Lukas 2 ayat 7 dengan kalimat, tidak ada penginapan. Tetapi, perlu kita ketahui bahwa penginapan yang dimaksud di situ bukan hotel, tetapi rumah tamu yang kemungkinan dimiliki oleh keluarga Yusuf. Kenapa tidak ada tempat bagi mereka? Dijelaskan di dalam... Jadi kemungkinan ini kemungkinan ini nggak mungkin gitu, ya kan? Bayangkan ya, bisa Maria itu berada di rumah itu hingga melahirkan tiba, bahkan melahirkannya tuh di kandang domba lagi. Ini kan terlalu berisiko guys. Ya kan, hukumannya nggak main loh, hukumannya bukan disentil loh, bukan dijewel loh, tapi dilempar batu mati guys. Ini kan main-main namanya. Lukas 2 ayat 6. Bukan karena mereka tidak diterima, tetapi karena itu saatnya Maria melahirkan. Menurut Imamat 12 ayat 2, ketika seorang wanita mengandung, lalu melahirkan bayi laki-laki, maka ia menjadi najis selama 7 hari, seperti najis wanita yang sedang haid. Ya itu kan wanita mengandung normal, tapi ini kan dipikirkan berzina guys, itu kan berzina gitu. Jadi bukan perkara najis lagi harusnya, tapi kalau ketahuan langsung hukum mati guys. Jadi harusnya logika ini nggak cukup gitu. Oh nanti kalau dia melahirkan jadi najis, iya tapi dia bukan melahirkan saja, tapi melahirkan dari tuduhan diperkirakan berzina guys. Lahir tanpa bukan dengan suaminya gitu. Nah, itu poinnya kan. Menurut Imamat 15 ayat 19 sampai 24. Dan ketika ada seorang wanita yang mengeluarkan lelehan darah pada tubuhnya, ia akan ada dalam masa haid selama 7 hari. Dan setiap orang yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis sampai petang. Dan segala sesuatu yang di atasnya ia berbaring dalam masa haidnya menjadi najis. Dan segala sesuatu... Satu lagi ya, saya mau tambahkan, katanya kan dilahirkannya tuh ketika musim salju, ya Desember. Nah itu juga nggak masuk akal karena bertentangan dengan ayat Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Yesus Maria itu melahirkan ketika para gembala sedang mengembalakan domba-dombanya. Artinya ini bukan mungkin musim salju, nggak mungkin musim dingin. Mana ada gembala yang mengembalakan dombanya musim dingin? Nggak ada guys. Ya, kalau Anda lihat ya, orang Yahudi itu, orang Israel itu dan orang manapun itu ya bisa mengembalakan domba itu di musim bukan di musim salju, musim dingin, tapi musim panas guys. Itu kira-kira bulan apa ya? Ya tengah-tengah tahun lah gitu guys, bukan akhir tahun gitu kan. Nah di Israel itu akhir tahun itu adalah musim salju,
musim dingin gitu. Nah, itu menjadi hal yang masuk akal lagi gitu. Makanya lebih tepat dikatakan di bawah pohon kurma. Karena pohon kurma itu tidak tutup salju, ya, ada buahnya karena saat itu para gembala sedang mengembalakan domba-dombanya, artinya musim panas, guys. Itu menjadi make sense kenapa ada pohon kurma yang berbuah gitu. Nah, itu lebih masuk akal, ya kan? Dibandingkan kok pada waktu gembalakan ternaknya kok malah musim dingin gitu kan. Nah, di situ yang menjadi hal yang harus dihubungkan juga gitu, guys, ya kan. Nah, makanya kalau kita pakai logika kita akan paham dan ini kan bisa kita analisa gitu kan, yang mana yang masuk akal yang mana tidak gitu. Suatu yang di atasnya ia duduk menjadi najis. Setiap orang yang bersentuhan dengan tempat tidurnya, ia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Setiap orang yang bersentuhan dengan semua perabot yang di atasnya ia pernah duduk, ia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Dan entah itu di atas tempat tidur, atau di atas perabot yang di atasnya ia pernah duduk, ketika ia bersentuhan dengannya, ia menjadi najis sampai petang. Dan apabila seorang pria benar-benar berbaring dengannya, dan kecemarannya menimpa padanya, ia menjadi najis 7 hari lamanya, dan setiap tempat tidur, di mana ia pernah berbaring di atasnya, menjadi najis. Jadi pada saat itu, karena banyak orang yang datang untuk sensus, kemungkinan rumah tamu penuh. Tidak masalah jika pada saat itu, Maria belum melahirkan. Tetapi ketika Maria melahirkan, dia menjadi najis selama 7 hari. Melahirkannya bukan dalam kondisi normal, tapi dalam tuduhan berzina, guys. Itu masalahnya. Kok bisa nggak sampai situ mereka tambah lagi gitu ya kan? Ini bukan kelahiran normal, tapi kelahiran yang disangkakan berzina gitu loh, guys. Makanya nggak bisa disamakan dengan tadi kalau melahirkan itu di najis ya sama gitu, guys. Paham ya? Makanya tanpa lagi nih nggak paham gitu. Dia sendiri mengatakan tadi ya, kalau Yusuf itu menceraikan dengan terbuka, mereka tahu kalau ini hamil, makanya Yusuf nggak mau ditutup. Berarti kan mereka menutupin ini. Kenapa bisa kalau ini ditutupin, mereka tidak ditutupin itu? Aneh kan? Nah, situ logikanya, guys. Jadi padahal mereka tuh lebih parah dibandingkan hamil. Dibandingkan kan menceraikan pun itu kan nggak mesti karena bahkan menceraikan pun kan tidak dia juga ada kemungkinan bisa juga nggak ketahuan dia hamil gitu kan, bisa juga alasan Yusuf tuh kalau saya ceraikan mungkin karena udah nggak suka lagi, itu aja dia takut menceraikan itu karena takut nanti malah mereka ngarahkan situ kalau dia hamil, apalagi melahirkan, guys. Coba melahirkan, makanya tanpa lagi nih lupa mungkin menghubungkan yang tadi itu bahwa kalau logikanya Yusufnya takut kalau menceraikan terbuka, apalagi kalau sampai melahirkan secara terbuka, guys, gitu loh logikanya ya. Ini akan sangat merepotkan semua orang yang tinggal bersama di rumah tamu, karena bisa dikatakan, apapun yang Maria sentuh, akan menjadi najis. Dan semua orang yang menyentuh, Jangan sampai Maria menyentuh apapun itu ya, ketahuan dia udah hukum mati deh, guys. Itu logikanya loh. Seakan-akan tadi itu nggak berlaku gitu. Sedangkan tadi aja Yusuf ketakutan, nggak mau menceraikan terbuka karena takut nanti Maria dihukum mati gitu kan. Ini gimana loh gitu pada gitu kan? Masa dia nggak bisa menghubungkan antara dua hal ini juga ya kan? Makanya masuk akal Quran mengatakan bahwa dia ini di tempat yang jauh, di pohon kurma yang orang nggak tahu sehingga dia aman mereka di situ, guys, gitu loh. apa yang sudah disentuh oleh Maria, menjadi ikut najis juga, harus cuci pakaian, mandi, dan lain sebagainya. Satu-satunya tempat kosong, yang tidak ada orang, hanya menara kawanan domba. Jadi pilihannya, adalah semua orang harus menjadi Itu tempat publik loh, ya. Gimana bisa mengatakan itu kosong? Ya. Memang sedangkan tempat tinggal aja itu ada kosongnya. Contoh rumah saya ini, ya. Dari pagi sampai malam tuh kosong, guys, karena saya keluar, saya ke kota, gitu kan. Kosong ini, guys, bayangkan. Rumah aja ada kosongnya. Nah ini oke lah, pada waktu nggak ada ritual itu kosong. Tapi ada ritual gimana? Ritual penyerahan anak kambing itu. Dan itu tempat publik loh, ingat ya. Tempat sakral. Tempat di mana para pendeta rahib yang akan melaksanakan hukum Taurat itu ya, ingat ya, mereka melaksanakan hukum Taurat ya. Ya, bukan umatnya. Mereka lah pelaksana utama hukum Taurat. Dan bagaimana bisa ya mereka di tempat di mana para orang-orang yang melaksanakan hukum Taurat ini melakukan aktivitas gitu. Melakukan ritual.
Coba Anda bayangkan, coba. Ini nggak masuk akal, guys. Sama kayak, anggaplah pengadilan waktu itu lagi kosong, kantor hakim lagi kosong, ya kan? Nah, kan bisa sih waktu mereka ke sana gitu kan. Bukan hanya pas pada waktu lagi ritual, entah mereka mau bersih-bersih atau mau mempersiapkan sesuatu kan bisa. Aku bisa. Orang logika normal akan mengatakan, ya minimal jauhi tempat itulah gitu. Meskipun ada peluang-peluang gitu, tapi ini berisiko, guys. Orang kan nggak mau main-main dengan resiko loh, guys. Gua mati loh, guys. Sedangkan tadi aja ya, menceraikannya begitu berat bagi Yusuf gitu kan, karena risiko mati. Apalagi sampai melakukan hal yang berisiko seperti ini gitu. Melahirkan di tempat itu apa umum gitu, yang meskipun itu mungkin kosong tapi akan jadi ditangani suatu waktu, karena itu tempat umum, tempat sakral untuk tempat ritual untuk korban gitu, guys. Coba abaikan coba. Nah, jadi ini seperti main-main gitu loh, ya kan? Tadi takut ketahuan menceraikan, ini nggak takut ketahuan kalau di mereka di situ. Ini kan nggak masuk akal gitu logikanya. Najis dan repot selama 7 hari, atau semua orang harus keluar dari rumah tamu dan tinggal di menara kawanan domba selama 7 hari, kecuali Yusuf dan Maria. Atau Yusuf dan Maria yang keluar untuk tinggal di menara kawanan domba. Mereka memutuskan Yusuf dan Maria yang keluar untuk tinggal di menara kawanan domba. Lagi pula, di tempat itu ada fasilitas untuk merawat bayi domba yang bisa digunakan untuk merawat bayi Yesus. Sampai di sini jelas ya? Nah, satu lagi informasi tambahan adalah palungan yang biasanya apalagi merawat bayi Yesus. Artinya dirawat di situ. Anda bayangkan ya, merawat bayi itu bukan sebentar. Jadi, sedangkan melahirkan saja sudah deg-degan gitu kan, melahirkan di tempat itu, di tempat dimana para nabi itu pendeta bertugas untuk melakukan ritual korban. Melahirkan sudah deg-degan. Apa yang merawat bayi di situ? Masuk akal nggak, guys? Jadi Anda melahirkan saja di tempat para hakim yang merasakan hukuman terhadap orang yang berzina, ya, ada deg-degan ya melahirkan di situ, apalagi ada merawat bayi di situ. Masuk akal nggak? Ini main-main, guys. Ini makanya logika tuh dipakai lah ya, tolong ya. Makanya kalau saya ya jujur ya, semakin saya mendengar hal seperti ini, saya akan semakin yakin dengan ajaran agama saya gitu. Yang mengatakan bahwa Bunda Maryam itu atau Maria itu melahirkan di bawah pohon kurma, di depan jauh gitu. Karena itu lebih masuk akal dibandingkan seperti ini. Jangan merawat bayi di situ. Mereka aja udah masuk akal, guys. Seakan-akan main-main gitu loh. Nyawa tuh dari taruhan. Main-main gitu. Ini kan masuk akal, guys. Gambarkan terbuat dari kayu, kemungkinan besar kurang tepat. Karena palungan yang ada di Bethlehem biasanya terbuat dari batu. Dan palungan itu bukan digunakan untuk menaruh makanan ternak, tetapi untuk menaruh air yang diminum oleh binatang ternak. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, beserta kita. Oke, sekian video kali ini ya. Sekali lagi kita pakai logika ya. Makanya kalau Anda memakai logika dan mempertanyakan setiap yang disusun orang-orang kita lagi, Anda akan mengerti. Ini kok nggak masuk akal gitu kan. Lalu aneh kok masih diyakini, nggak masuk akal masih diyakini kan. Itu kan suatu hal yang aneh di atas aneh, nggak masuk akal di atas nggak masuk akal gitu, guys. Itu logikanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.